Aku udah mulai benar-benar takut dengan banyaknya TP-TP gitu. Beneran deh. Kayak aku nggak ngerasa pantas untuk digituin gitu. Ada sifat-sifat buruk yang kalian pun tahu gitu loh. Atau kalian nggak tahu. Ataupun Atau kalian nggak tahu. Nggak sepenuhnya. Kayak gitu nih serius banget sih. Iya jing. Makanya. Bukan beken ini mah. Kenapa dimulai dengan mengeludah? Dok sih. Mau beli motor bentar. Pengen beket. Taruh. Patah begitu loh. Selamat datang di Pengen Beken episode 13. Pengen Beken. Ingat top dong. Live dari alun-alun kota Jember. Jember. Ya, lagi makan bakso. Jadi di episode 13 ini spesial banget. Ya. Kita kemarin kan mungkin pada ngeluh ya. Yoi. Gak bisa motor, gak bisa lo kontrol, udah. Nggak bisa. Mau gimana lagi? Tapi maksud gua ya kalau misalnya main di alun-alun Jember kita di tengah lah. Kenapa di Ini kan pinggir? kayak di trotoar aja nih, jadi gultik Tadi kan aku udah bilang gitu. Maksudnya Udah bilang gitu. orang juga gak ngeh Si gitu. bos katanya di pinggir jalan aja gitu. Kagak, gue bilang di sono. Di Jujur Gerobak ya, sono. kalau orang lihat Side Brother edisi Pengen Beken spesial Jember, gak ada Jember-Jembernya gitu kan. makan juga bakso Malang. Minum wayang. Minum pop ice. Gue oke lah, ini alun-alun cukup baik menurut gua. Iya, Enggak, episode spesial kali ini Jember karena kan kemarin pada komplain tuh. Ya, Sebenarnya belum upload, cuma prediksinya bakal dikomplain. Ya. Karena kan kemarin cuma di mobil doang. betul. Tapi ya jalan-jalan. Dan Taman Safari ya. Dan Jember Mini Zoo. Apa tadi mau ngomong apa, Be? Itu di alun-alun bagus-bagus ini itu sekitar 3 tahun lalu atau 3 tahun lalu malah. Sebelumnya hancur banget. Jelek. Cornya gimana? Jadinya baru. Ya sini pecah-pecah. Gitu nggak sebagus ini, nggak ada TV segede ini. Bahasanya ada proyek revitalisasi kalau nggak salah ya. Itu 2 tahun atau 3 tahun lalu gitu dan baru alun-alun sebagus ini. Oke, berarti ini sebenarnya kita beruntung lah ya. Beruntung. Ya, beruntung, tempatnya beruntung. sekarang. Beruntung. Jadi kita bisa menikmati. Maksudnya nih alun-alun seperti ini tuh sangat enak buat nongkrong bareng, banyak tim membantu UMKM juga, ya kan? Bahasanya apa juga? Mau dibawa kemana sih nih? Ngomongin dulu. Nah, di episode kali ini kita lumayan spesial ya, karena kan ini kota kelahirannya TP. Betul. Kita juga di sini, maka kita bikin alun-alun. Sebenarnya tadi kita kepikiran untuk di hotel aja. Cuma kita mengalahkan rasa malas kita sendiri Betul. gitu sini karena kapan lagi kita di Jember Betul. bareng. Ya. Tapi kita akan tetap buat yang di hotel untuk episode 14 ya. Guys, capek lu konten sumpah. Lagi udah gue bilang kalau pengen konten di luar kota, udah jangan bikin toko. Maksudnya kan lu bikin store di Besam tuh. Ah. Terus lu masih visit store-nya, mondar mandir. Lu boyong lah teman buat konten. Ya udah sore ya, Yuk ya. Jangan langsung ngamuk. Jangan langsung ngamuk. Kita udah terlanjur konten nih. Ngambek, anti kritik. Nah begitu kan kita misalnya sama-sama kita cari tahu nih Yepingnya mau ke arah mana, ayo. Guys, di video kali ini lumayan spesial ya. Kenapa? Karena kita balik ke kota kelahiran TP dan TP juga masih makan. Di episode 13 itu biasa orang bilang angka sial. Ya. Tapi kita bikin ini supaya nggak sial. Jadi caranya? Dengan cara gue jod, gue kayak ngundurin diri sih. Jalurnya sial loh. Berkurang dong. Sisa Berkurang 3 dong. nih, sisa Sisa 3. 3 dong. 13 jadi 1 kuart sisa Yang 3 kedua dong. itu Mac gak sih? Hah? Itu udah mulai kesusahan jadwal gara-gara Mac. Susah, jujur susah. Gung mulu. Ya, kita Gua, gara-gara gua. Iya. Kemarin Kamu minggu ada- kemarin yang kita geser tuh yang jadi di kolam renang. Orang mau nyuap barusan. Tapi kan gue langsung nyusul ke sini nih. Gue sebenarnya di kampung Rabu, Selasa di Jember loh. Mobilitas bagus loh itu. ya udah gini deh, gini. Sebenarnya nggak topik ya, tapi ini benar-benar dari perasaan pribadiku bisa dibilang bahasanya mungkin agak peres atau apapun terserah kalian, tapi aku mau say thank you banget buat Yuka, buat Niko, Iya. buat Brevi yang mau datang ke Jember jauh-jauh. Jakarta Timur itu nggak dekat, butuh perjalanan darat yang panjang, tapi mau datang juga buat support tim Sam. Coy, terima Ya, kasih banget. thank you lah. Maksudnya itu sebenarnya bukan suatu kewajiban. Tapi kita tetap datang support. Sebenarnya itu gue say thanks. Gue pengen ngucapin makasih juga. Saya Karena terima kasih. Oh iya ya.
Terus. Nah, maksudnya gue pengen bilang, nih beneran gitu gue pengen bilang makasih. Karena sebenarnya kalian gak wajib datang. Tapi kalian datang, support usaha kita. Jangan sebelin. Kau cuma melintas aja. Motor rame dia. Makasih juga, tapi makasihnya gue ada makasih kedua nih. Buat? Ya, Pak? Ya Mas? Enggak, kok gak ikut juara. Ya. Makasih juga untuk kasih kita beban juga. Karena gue tahu kehadiran kalian sama aja memberikan beban kalau one day kalian punya bisnis kita harus datang. Harus sih. Ya. Harus sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau gue sih berdoa semoga gue siapa sih sebenarnya? Gue mau ngomong apa gue? Jujur nih lama banget ya. Sebenarnya malamnya masih hidup loh kota ini. Malah masih itu. Gila loh. Tapi itu poin itu maksudnya terima kasih lah. Iya. Terima kasih. Nah, gue sih pengennya gini. Enak tuh. Jangan banget ke distract Bisa langsung di reaksi ya. Jadi malu gue. Gini-gini ke distract. Lu George atau Ricky Pix sih? Ada apa di Riek? Ada apa? Reaksi lu bagus loh, sumpah. Genuine gitu. Tapi kalau misalkan ke Jember, gue kan sebenarnya dari maraton pun gue udah janji. Akan ke Jember Sunday. Someday pasti ke Jember gue bilang. Tentang masalah kapannya ada timingnya aja. Dan menurut gue kalian bikin usaha bareng di Jember, Timingnya tepat. timingnya sangat harus Ya. kewajiban itu sebagai teman kita datang. Karena jadwal gue pun kosong, ya. Kalau jadwal gue ada isi mungkin, wah sorry banget nih gitu. Gue udah excited banget tuh dari awal kalian nge-hiring aja kayak anjing, hiring cok, anjing gue repost ya kan. Ya. Terus semangat gue hiring nih, anjing jam di hiring nih, ya kan? Apa gue hiring juga nih buat grand opening kan gue gabut ya? Hampir gue ngelamar lu, lumayan lu, isi-isian kecil mah ya. Iya sih. Tapi hiring itu cukup menyesatkan ya. Kenapa? Karena kan cakupannya di Indonesia. Kita butuhnya cuma Jember aja gitu. Mereka bingung tuh mengkurasinya gimana, berapa ratus gitu yang daftar? 700 ya. 700 yang daftar, mereka bingung. 700. 700 orang daftar. Buset, Star All Ewing loh. Yang lolos? Yang lolos 20. Orang Jember semua gitu. Gila, nepotisme lu ya. Ya mau gimana? Masa orang Jakarta diambil? Tapi itu membuktikan ternyata Indonesia membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Betul. Dan semoga Tim Samcoy bisa memberikan Lapangan pekerjaan. gas banyak. Walaupun gas. Ya dan buat karyawan di Samcoy, kalian terbaik dari yang terbaik. Iya. 200 dari 70 dari 1 banding 35. 20 dari 700. 20 dari 17 berarti 1 banding 35. Anjing, lu bayangin Berarti ya. dari 35 orang kalian cuma salah satu yang di Jember. Iya memang. Oh gitu ya? Karena kurasinya tuh kebanyakan dari luar kota, Iya. kebanyakan Bekasi, Jakarta, Jabodetabek gitu. Nah, prosesnya gampang kan itu. Lihat domisili Tangerang coret. Udah nggak dibaca ke bawah kan itu. Tapi tenang aja, aplikasi ini akan kita lihat siapa tahu kan. Iya, Doain iya. aja semoga kita ada cabang-cabang di kota-kota berikutnya. Amin. Jadi Amin. aplikasi itu nanti kita lihat lagi. Iya. Lu kalau ada apa namanya? Cita-cita lu pengen bikin usaha di daerah mana? Silakan, Pak. Iya. Ya Pak. Usaha apa ini? Usaha apapun, anything. Lagi. Kalau ada kesempatan lu bebas nih, gak mikirin budget, cita-cita lu pengen di daerah mana? Gue pengen dari 34 provinsi, gue selalu ngomong sama dia. Suruh Indo 34 titik minimal. sampai Timika gitu ya. Iya, Papua 34 provinsi. Dia pernah bilang aku dia pengen punya 100 bisnis yang berbeda. Oh, itu 34 beda semua bisnisnya. Enggak, sebenarnya 100 bisnis berbeda itu kan goals agak tolol ya. Iya. Ya, punya 100 outlet lah. 100 outlet lah. Tapi belum tahu apa. Tahu. Sama sih kalau aku Ayo kerja yuk. nggak mau, ini gak ada yang mancing nih. Oke, nggak mau. Itu kayak main gue tuh. Main aja tuh sih langsung. Kalau kayak gitu Jat langsung. Lu terlalu patah. Tapi nggak pas kalau lu. Kota yang paling aku pinginin kalau bisnis, bentar. Mikir agak Gue suka kota apa ya selama gue pergi-pergi ya? Kota tua? Oh, satunya Jakarta dong. Jogja. Jogja ya. Jogja. Jogja menarik. 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 Asik tuh Jogja. Tempat mahasiswa ya. Mahasiswa masih murah-murah juga kayak sana. Kayak tradisional juga masih oke, Ya. banyak hal kayak dokar masih ada kayak gitu-gitu. Kayak Jogja asik. Jogja istimewa. Semoga lah. Tapi semoga ya, semoga next kita grand opening apapun itu udah mulai usaha kita berempat. Amin. Ya, apapun itu ya, apapun Iya. itu ya. Gimana kalau duit side brother kita gak apa-apain, Kita buat bikin bisnis. kita bagiin.
Ya itu kan dibagiin sama aja. Dibagiin mah jadi Dibagiin share. sama aja. Bisa diem nggak? Dia tuh Nomor perempat tuh, di nomor perempat langsung gua tahan. dia tuh nyebelin kayak ayo pantai dong gitu. Ngobrol normal aja mas. Kalau dipancing-pancing gitu sih. Tadi gue kepancing sama pancingan gue sendiri. Tapi kalau misalnya kau buka bisnis, mau buka bisnis apa? Kalau lokasi gue pengen pertama di Cengkareng, udah pasti. Cengkareng, karena Karena memang itu tempat kelahiran gue. Bisnis pesawat. Pesawat Di Cengkareng banyak. UKR. UKR. Hah? Gue nggak tahu ya gue harus ngomong apa sama lu ya. Ya. ini antara kita udah butuh, karena kita terlalu capek hari ini, atau memang kita sebudu ini, kita nggak tahu. Tapi ya secara nggak sadar ya, kita tuh udah mencoba menjadi alay loh. Kok bisa? Biasanya kita capek gini kita istirahat. Bener-bener. Ya, Sumpah loh. Ini kita nge-push loh. Ini nih buat kalian nggak tahu, ini kita bener-bener capek. Ini si Sumbing satu ini, dia dari Kamboja. Jakarta, sebelumnya Kamboja. Iya. Terus kita bertiga kemarin kurang tidur, kita harus bangun pagi. Enggak sih, Yuka banyak tidur sih sebenarnya. Yuka harusnya paling perform malam ini. Enggak, gue karena kapasitas gue paling kecil aja, makanya lu lebih banyak istirahat. Jadi konten di sini tuh kan ada dari pagi, terus biasa tuh ada jam istirahat tuh, balik bentar. Biasa gue di situ udah tidur. Gue skip jam makan biasa. Ini kalau diingat-ingat, kita ngopi aja enggak hari ini. Kita ngopi. Oh ngopi, kau ngopi? Ngopi. Fuck, Gue enggak. Tapi mau ngopi di mana ya? banyak Tadi beli di Indomaret, di Dimsum Coy. Sebelum jam sampai apa ya? Kita kemana ya? Ada satu lagi. di Oh di ini. Di Zoo. Zoo. Ini bukan sebagai ritual kan? Biasanya kita ritual gitu. Iya. Kita mau memulai sesuatu ritual ngopi, ngerokok lama gitu. Tapi it's a good proses, progress. Ya karena di Jember aja, balik biasa juga sama lagi. Tadi kata gue. Ini kayak sayang aja udah Jember gitu. Terus yang lucu tau nggak apa? Kita udah nggak ada gimmick logistik, tapi ini tetap yang bayar Niko. Karena cuma gue yang punya cash. Jujur lu prepare sih. Kalau misalkan kita bertiga tadi kita ke ATM dulu. Kita bingung. Kan bang salah satu bank ini ATM nih. Tapi terima kasih ya buat Mandiri ya. Mandiri. Mandiri. Gak ada urusannya, Mas. Bang Jatim. Enggak. Kita cuma di depannya aja. Masa sponsornya saingan semua sih? Semuanya kompetitor ya. Kompetitor. Kenangan, kita masih nunggu loh. Iya loh. Iya. Tapi kan di Pop Ice loh. Iya loh. Iya. Ini dari sari gue sampai dianggurin tuh. Thank you Tejus Gula Batu ya. Thank you. Nanti sari jeruk keprok. Enggak, tadi gue udah kepikiran. Ya. Tapi boleh sedikit curhat gak sih? Apa? Apa? 3 bank ini, aku pernah ngutang di semuanya. Oh ya. Iya. Dan Bank Mandiri yang terakhir sampai kolek 2. Iya, ya, sebenarnya nggak ada urusannya. Yang sih. belum lunas? Udah lunas semuanya dong. Sebenarnya di depan mah aman, Bos. Asik. TP ini ya, sumpah di Jember ini dia lokal heroes tau, sumpah. Sumpah. Tadi di mobil lagi nyetir, cewek-cewek, apa namanya, uni-uni dari mobil loh, dari mobil sebelah kayak Mas TP. Gara-gara jendela aku buka aja. Kalau jendelamu dibuka ya jadi Mas Diko dong. Terus dia langsung kayak gini. Nggak ada. Foto-fotonya biasa. Iya, tadi dia langsung ngomong kan. Sayang, aku udah married cuy. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi skill fitnahnya udah gak usah bikin loh dia. Biasanya dia tambah-tambahin gitu kan. Tadi ada satu kisah dia benar-benar bikin sendiri lancar gitu. Udah mulai bahaya nih. Karena misalnya kita di Jember nih, gue tuh ada beberapa idea karena kan di Jember ini kan kita nih, gue tuh kemarin tuh liatin komen yang habis dari live lu. Oke. Live IRL kan kita IRL tanpa lu tuh tadi. Ya. Nah, gue udah kepikiran soalnya gue udah baca satu komen. Memang sih dari satu doang sih. Ada yang komen kayak gini. Ini idea IRL ini oke nih kalau berempat, walaupun gini dong soalnya mereka udah mulai ngerasa bosan dari episode 8. Karena Oke. yeping kita tuh nggak ada konteks. Oh. Kayaknya nggak apa-apa kita yeping, tapi kayaknya tetap harus ada poinnya gitu loh. Maksudnya kayak iya. ada topik gitu. Makanya gue pengen di video ini nggak apa-apa kalau kita yeping. Kan sebenarnya power kita di yeping, pindah lokasi syuting aja kan. Betul. Ya kan? Dan kalian nggak jauh nih. Tapi kita harus ada satu topik deh, jangan loncat-loncat. Karena gue ada ketakutan juga kalau kita loncat-loncat di episode berikutnya kita cuma ngulang topik yang sama. Sebenarnya kalau di episode ini sebenarnya udah paling jelas spesial Jember. Spesial Jember dan spesial dimsum coy. Iya, karena ini kan hari terakhir. Hmm. Coba kita inget-inget lagi, kita recall nih apa yang terjadi beberapa Iya. Iya, terakhir. tapi kalau ini Iya. mungkin nggak terlalu relate ya, karena kan Nika belum nyampe. Mungkin dari kalau gue sih lebih pengen tanya TP. Apa? Kalau gue pengen video ini tentang lu dulu, kayak segala macam. Karena lu kan setelah hampir setahun udah jarang balik ke Jember. Ya. Apa yang berubah dari Jember? Apa yang lu Banyak. kaget? Terus Pastel. Ya udah. sama kayak
Oke nih, Apaan? harusnya ini pertama kalinya lu sama teman-teman lu Segmennya tamat kaget. datengin orang Jakarta ke Jember dan cukup lama kan? Betul, betul. Nah, maksudnya kayak experience-nya kayak gimana nih? Gue pengen tahu dari lu. Nanti kita cerita tentang experience kita juga. Oke. Yang kaget dari Jember salah satunya padel. Beneran padel kaget kalian bisa tiba-tiba punya rencana padel gimana? Itu kayak gitu. Padahal ada kok. Kok ada? Kok ada tempat padel? Ada padel. Itu aneh. Ternyata memang baru buka 3 bulan lalu ya Pak. Yang pasti aku 3 bulan lalu ada di Jakarta. Terus banyak beberapa usaha baru yang aku baru ngerti juga. Contohnya Dim Sum Choi ada tuh. Aku nggak ngerti nih prosesnya gimana tiba-tiba ada aja. Lo kan selaku business owner itu. Tapi kan nggak ngerti prosesnya. Iya nggak ikut test food segala macam gitu. Ikut kita. Mike. Ikut test food ya. Kenapa apa yang bikin lo kaget punya Dim Sum Choi itu apa? Apa yang bikin lo kaget? Kaget karena diterima masyarakat dengan baik apa gimana? 2 hal. Jadi aku sama Gatal kan? ya udah kelar Mas, udah. Lusuh banget ya. Iya, Tom Bro memang maaf gini, Pak. Semua gak cocok masuk kamera loh kalau lagi begini kondisi mah. Iya gak sih? Udah lihat guys. Masa rambutnya kayak ombak gitu. Jujur udah capek. Kayak air pasang masa. Kok wavy? Biasanya aku di titik kalau ngomong gak mikir. Ini asal ngomong gimana ya? Iya itu. Apa? Hancur-hancuran sih dia, hancur-hancuran sih. Tapi thank you juga loh dia bangun pagi. Ya, Ini dari mungkin 6 bulan terakhir ini pagi terannoying buat hidup gua ya. Ayo yuk konten yuk, ayo yuk konten. Gua baru tidur tuh jam 6, baru bisa tidur jam 6. Kamera bisa. Iya, lu masih save lightin gua tadi Iya. dulu pagi. Jam 6, gua dibangunin tuh jam 10 apa jam 9. Ayo yuk. Bacot banget, bener-bener. Tapi alasannya ternyata kita tahu. Karena di sini ada wanitanya. Dia menghindari konflik kalau misalnya dia menunda-nunda. Iya. Oh, jadi ini fun fact ya guys. Jadi di sini posisinya diganti, gue yang jadi Mas Pe. Gue yang nggak punya pasangan nih kesini nih. Terus tuh gue bingung. Si Mas Pe kok sekarang ngeburu-buruin? Iya, dari ya, tadi dari makan. Ayo dong, buruan dong. Ayo ke cabut Jember yuk, nih. cabut Ke yuk. zoo. Ayo ini yuk, apa yuk, bawa yuk. Itu pokoknya ngoceh kayak mau buru-buru aja. Terus dia bilang, ya aku menghindari konflik, Cok. Ini alat kelamin gini ya. Ini ya. Ini aku jelasin. Kalau aku di Jember, itu berarti aku punya istri dan punya 2 anak. Iya. Dan di mana anak tuh dia harus dijemput. Kriteria sama trickster. Rizky. gua penipu anjing. Masa penipu anaknya penipu. Anakku sekolah ini. Yang gede cowok, cita-cita jadi apa trik? Jadi penipu bang. Itu gini set mawar. Asik. Kayak nipu itu romantis banget jatuhnya. Begini. Aku Pesulap jatuhnya. Maksud lu apa? Maksud lu penipu? Nah, ya kan emang banyak trik. Sulap Gue bilang adalah tadinya trik. penipu. iya. Trickster, lu yang bilang menipu. Terus. Mereka punya anak, mereka punya jadwal. Ya. Mereka punya jadwal sekolah, punya jadwal pulang sekolah. Dan kita harus adjust jadwalnya Grace, jadwalnya Set Brothers, jadwalnya Dim Sum Choi. Agak ribet, agak pusing. Yang Grace pinginnya ke sini, yang Dim Sum Choi pinginnya ini, yang kalian ribet bangun. Jujur aku capek. Capek. Gak kau Marah aja, banget. gak kau aja yang baru bisa tidur jam 6. Gak. Aku pun seperti itu. Ya. Lu juga kayak jangan kayak anjing merasa knowing. Lu juga knowing. Kenapa? Kita pagi udah janji memang pengen syuting. Si Bang tidur jam 6. Dia masih sama ini gua. Gue jam 3 Pagi-pagi. kan gue udah mulai gitu kan. Iya. Jam 4 masih ada suara TikTok dia ngentot sama video call sama Michelle. Gue bilang aduh ngentot. Gue bilang ke dia jam 3-an, weh Atletico Madrid sama Barcelona main nih. Gue bilang gue udah gak peduli lah, gue nonton highlight aja lah. Gak peduli gue nonton highlight aja gak kuat. Oh, ya udah. Dia nonton. Lu nonton ya. Tapi lu juga jangan kayak paling bener di sini, lu kayak bang. Tadi pulang dari lu kalau kamar, gua pengen beli cukuran jenggot buat cukur. Terus Lu bilang kayak itu udah ada di hotel. Ngapain lu beli? Oh udah ada. Beneran? Iya udah ada. Gua nyampe hotel gua cari mana? Mana cukuran? Gue kan biasa kumisan kan. Ini gue cukur di Aston, gak bohong gue. Pakai cukurannya Di ada. kamar gue ada, sumpah gak ya bohong. tinggal minta aja kalau gitu. Beneran ada, gue Berarti nggak kaunya yang bang.
Ngapain sih gue nepot? Di kamar gua mana kok nggak ada bangsat. Enggak, tapi kok saya iseng gitu anjing. Gua udah beli foamnya tau nggak? Gua beli foamnya buat ngolesin bangsat. Kagak ada cukurannya. Mana gua cari? Kagak ada, cuma ada sikat gigi. Ini orang juga anjing tau lu. Tadi kan kita kan sebelum buka di poker dimsum coy kan, segala macam. Istirahat maksimal setengah jam ya. Gue udah bilang nih, kan takut mie-nya habis. Gue tadi ngechat orang Ican buat siapin buat si Niko sama Saski. Supaya mereka bisa nyobain lah. Bang lu power bis? Iya, buat temen gue iya. Biar bisa nyobain kan, jarang-jarang dia kesini. Nah, gue udah chat, gue bilang ya udah 7:30 lah. Jadi kita ada waktu 1,5 jam kan. Ujungnya kita datang juga jam 8, jam 8:15. Iya. Dia ngomong ngapain cowok kemalaman? Iya. Kita takut habis dulu. 7 aja. Setengah 7 aja. Gue bilang ya udah, nggak apa-apa Pe, kasihan Niko sama Saski belum istirahat dulu. Oke, setengah jam ya maksimal ya. Tidur, gue tidur. Gue bangun tuh 6.30, enggak lah, lebih lah, 6.45 lah gitu. Gue bangunin. Le, ayo, udah mau jam 7, kita jadi jam 7:30. Urus Yuka dulu coy, dia juga nggak mau bangun kok. Enggak. Gini ya. Gini. Gua dulu. Ini dulu. Oke. Maksudnya gua datang grand opening udah cukup loh. Iya loh, yang punya owner tuh lu loh. Kenapa Yang urus punya gua? saham. Iya. Dimsum coy itu maksudnya nggak perlu lah gua di Jember 4 kali datang gitu. Gue nggak, sama dulu, gue udah ngebelain dia juga. Gue bilang kayak gini. Akhirnya udah gue kasih tidur lagi ya. Gue bangunin total 2 kali. Gue bilang, lagian kayaknya gue alasannya gini. Yuka tuh kalau udah tidur dari pagi sampai ini energinya dikit kan. Ya. Udah nggak mungkin bisa bangun, udah susah banguninnya. Yang kedua gue bangunin. Ayo keburu tutup 7:30. Niko udah cariin, Niko udah ke bawah, gue bilang gitu kan, segala macem. Aku udah siap. Capek gue tuh, capek banget sumpah. Bukan dia doang yang capek, gue juga capek. Gini. Gua ngerasa paling capek loh. Gini. Ini kita breakdown ya. Tidur jam 6 ya, Bang. Karena nggak bisa tidur. Baru jam 8 dibangunin sama Greta. Ayo makan pecel sama Grace. Greta masih ada rasa nggak enak sama Grace. Kalau cuma berdua, udahlah mau berangkat berdua aja. Sempat ada perdebatan kecil tuh. Endingnya Kau kalah. akhirnya Greta ngalah, tapi dengan apa ya? Dengan agak ngambek. Oh, iya. Itu bikin aku nggak bisa tidur lagi, Cok. Aku berpikir Ngambeknya gimana? Gimana? Marah. ya udah berangkat aja. Itu. Trixie cabut tinggal. Jadi aku cuma berdua sama Trixie. Ini daripada potensi masalah, aku berangkat sendiri. Nyampe sana Greta belum nyampe dong. Jadi aku sama Trixie berdua. Oke. Ya udah. Saya kasih lo kartu, pilih kartu. Kok balik ke situ lagi sih? Kok balik ke situ lagi? Ayah bosan nggak? Ayah tahu nggak? Trickster penipu. Ya udah, akhirnya aku dari jam 8 itu nggak mandi tuh sama sekali, nggak mandi. Akhirnya aku ke hotel, bangunin dia. Pokoknya aku nggak tidur sama sekali. Aku baru bangun aja, aku sampai ngechat kalian kan. Seingatku tadi malam kita harus bangun pagi. Tapi aku nggak tahu bangun pagi untuk apa. Aku sampai lupa. Semalam itu di live IRL kita debat. Besok pagi mau ngapain? Aku bangun pagi itu nggak tahu aku harus ngapain gitu. Sama seperti tadi, aku pun begitu dibantu sama Jod, kenapa harus bangun deh? Apa gara-gara konten Set Brothers ya? Ya udah urus Yuka aja, gitu. Karena di pikiranku kita mau konten Set Brothers. Enggak, yang bangun pagi juga sebenarnya itu kan di pikiran gua. Konten Set Brothers udah terbaik tuh Niko datang. Ya. Terus lo orang tuh ngomong tuh Niko jam 9 sampai, Niko jam 9 Semalam sampai. kita ngobrol gitu, Niko jam 9 nyampe. Itu lu dibangunin tuh jam 9 yuk. Jam 9 itu? Iya. Terus cuma gua mikir buat apa? Nikonya aja belum ada di kamar gua. Ih gila lu YB-YB-an lu sekarang. Tapi semuanya kayak gitu anjing. Semuanya udah kayak gitu. Bukan kayak YB-YB-an, Mek. Gua tepat waktu selama ini. Sekarang gua jadi kayak kalian. Jangan marah. Jangan marah Gitu. gitu loh. Enggak, gua nggak apa-apa lu tepat waktunya, tapi kenapa harus kayak ada kalimat Mike belum di kamar gua? Karena gini, ini aku bela Yuka kali ini. Nah, ini Karena aku bela lu Yuka. lihat perspektif gua dulu deh. Nah. Karena kita ada di posisi kita nunggu dan gak ada kabar, itu nyebelin. Lebih baik kalian yang ada kabar baru kita adjust. Nah, sering loh kayak gitu. Daripada kita udah siap nih. Nah. Aku sama Yuka udah siap. Kalian gak kelar-kelar. Lebih baik kalian berdua udah siap, kita adjust langsung berangkat. Bikin 2 grup deh. Wah. Kita bagi dua deh. Bagi dua deh. Satu bener B deh. Iya deh. Gua fokus di Dimsum nih berdua deh. Gitu. Nanti kita deh kalau gitu. Itulah kenapa aku kemarin gak masang alarm. Gue sekarang pokoknya gue udah gak marah lagi. Cuma kalian juga gak boleh marah sama gue. Awal-awal mungkin gue jujur gue agak mawas diri kali ya. Maksudnya kan ya gue udah nyesuaiin lah sama kalian.
Masa syuting jam 3 gue siap setengah 3 gitu buat apa? Ini jam 4 tau baru siap-siap. Ya wajar aja. Kacau. Kacau. Coba bayangin kalau ada brand ada bintang tamu gimana bro kayak gini bro. Nah, kalau brand ngomongin telat enggak ya. lah, bintang tamu enggak. Bintang tamu Aloy kita telat anjing. Kita. Enggak gua Enggak. kan gua dia. Kita yang telat. Goblok. Kita telat. Gue tuh udah datang dengan kekhawatiran apa coba mereka anjing, kemarin gue nggak ada lagi, ada Aloy lagi. Ntar kalau misalnya mereka ngonten terus upload video episode 11 gitu, terus kemarin seron sama Aloy. Gue mau siapa ntar ya mikir gitu loh. Ternyata gak ada konten sama sekali. Bener-bener gak ada konten. Ternyata nggak konten. 2 hari ya. Maksudnya daripada kita selalu yappingnya muter-muter, apa kita kan ada edi tuh kalau kata TP tuh. Iya. Kayak edi tuh. Jadi, Ya. Gak ngerti kok saya ketawa. harusnya kayaknya udah jelasin. Ya oke. Karena kita lagi agak edi, ya udah kita yang penting seputar topik kayak ini soal Jember nggak apa-apa. Iya. Kedepannya. Nah, gue pengen propose idea nih. Apa tuh? Gimana kalau memang kita lagi kita tetap konten. Oke nggak kalau kita masih ada selipin IRL? Karena kan kebetulan IRL kita kebetulan lumayan banyak yang suka nih. Mengagetkan jujur. Mengagetkan. Jadi IRL itu 3 kali ya? 3 kali IRL. Yang pertama nggak usah dihitung lah, karena kan Oke, udah 2 kali IRL Sad Brothers. TP Yukajot itu view-nya total selalu di atas 100.000 Anjir. dan konkurennya itu 4.500 ke atas. Anjir. Kayaknya oke deh kalau kita langsung terus kita langsung ke IRL. Coba aja, mungkin karena lagi di Jember aja. Siapa tahu balik Jakarta udah merasa Nggak penasaran itu. Tapi kan tergantung kegiatan kita juga sih. Ya, Ya, tergantung kegiatan. Sama yang penting ada videografer dan ada mix sih. kita mau ngobrol apa tadi? Topiknya kemana-mana ini. Terus aja nih closing aja. Pengalaman di Jember. Nah, tadi ada ini kebiasaan nih, tau gak? Gue jadi keinget 15 menit lalu lu ada pertanyaan dia belum jawab. Kita ganti topik. Apa? Apa yang membuat lu kaget misalnya di Dimsum Coy? Dia bilang poinnya ada 2. Iya, abis itu nggak belum dibahas tuh. Perlu dibahas. Poinnya apa? Kan dia bilang dia kaget masih punya Dimsum Coy. Dia Iya. bilang, ada 2 poin. Lu nanya itu tuh 15 menit lalu. Kenapa tiba-tiba jadi kita saling ejek-ejek schedule? Lagi orang pada kagak terimaan gitu. Sebenarnya kok pertanyaan cuma basa-basi tuh ada dari curiosity nggak sih? Gue emang nanya gitu ya? Gua yang nanya. Lu kenapa jadi mulai ke TP sama gue sih? Gua yang nanya tadi dah, gua yang nanya. tadi. Iya, dia Kagak dia nanya. nanya, Dia sumpah. nanya. Dia nanya. Ya udah itu dah. Apa sih Ya udah. pertanyaannya apa? Kenapa lu bisa kayak Apa yang bikin lu kaget bikin punya lu dimsum kaget coy? Dimsum Coy? Ya Jember bukan ini. pola kata gue gitu. Bukan kaget sih, gue lupa kata apa, tapi nggak terbiasa atau apa gitu. Ada 2. Yang pertama ya dengan siapanya. Dengan siapanya bukan hanya dengan kalian itu jujur sesuatu hal yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya ya, bisa dengan Jot, bisa dengan Aloy, kok bisa gitu bikin bisnis Jot sama Aloy. Yang kedua ya sama teman-temanku itu aku memang teman SMA sama mereka, tapi dari dulu itu punya rencana bisnis lalu bis saja. Terakhir aku udah punya rencana bisnis udah sampai ngutang bank, itu pun gagal gara-gara COVID. Kayak ada aja apa ya Halangannya bahasanya ya, kutukannya gitu. Sama mereka semua Sama sekali mereka. dulu. Sama Karena mereka. timing sih, timingnya belum tepat aja gitu. Karena ini sempat ada. Mereka itu sampai keluar duit 100 juta buat sewa ruko. Jadi ya udah, mereka udah ngeluarin duit 100 juta buat sewa ruko, jeblar. Covid. Bukan COVID. Yang terakhir ini karena ternyata rukonya bermasalah. Tanahnya masih tanah sengketa. Tapi 100 juta nggak balik. Yang kayak yang 500 juta itu yang COVID, yang aku sampai pinjam duit. Jadi kaget yang pertama karena akhirnya bisa bikin bisnis sama mereka, apalagi bareng Jot sama Aloy. Yang kedua ya punya bisnis itu kaget juga gitu. Baru kali ini aku punya bisnis yang bisa dibilang bahasanya apa ya? Proper. Tanpa modal orang tua sama sekali. Aku dulu kontraktor mau mulainya dengan ngejualin barang-barang papaku. Dulu punya kafe. Lu yang fix. Oh, lu trik. Sorry. tapi atas persetujuan papaku. Kayak aku jual stick golf, tas gitu-gitu, jam. Tapi atas persetujuan papaku. Steve golf ayam mana gue? Itu atas persetujuan papaku. Jual, Pak. Jual pak. Jual pak. Wah. Ternyata dia masih kecil ya. Ya udah, Pak, Teguh bisa sulap nih. Apa pilih kartu deh? Pak, Papa pilih kartu, pilih barang. Teguh bisa hilang. Set jadi profesi.
Terus sebelumnya pernah punya digital printing sama kafe, itu juga modal dari papaku. Baru kali ini modal sendiri lah. Berarti Itu sih, mungkin, kan. dari dulu ini ya, apa namanya, berarti otaknya udah otak bisnis sebenarnya. Kayak job berarti ya, mirip-mirip ya. Aku lulus SMA langsung pengen bikin usaha. Umur 17. Tapi gagal. Tapi gagal. Gagalnya kenapa kalau menurut lu? Aku nggak mempelajari dulu, Langsung. langsung. Jadi Jadi R&D-nya. sebenarnya ada, aku bareng temanku tadi, bareng temanku yang tak datang terakhir namanya Anggi. Nah dia lebih akhirnya milih kerja di tempat lain. Begitu aku kehilangan dia, semuanya aku urus sendiri berantakan. Karena dia yang R&D banget, benar-benar dari nol. Sedangkan aku bisa dibilang cuma 30% lah. Gimana mau ini? Gimana nggak mau berantakan? Dibangunin tadi nggak tahu buat apa dibangun. Iya, suka Enggak, lupa. jangan gitu lah. Kemarin kita pengen bikin konten buat tim Samcoy. Ini menunya namanya apa? Enggak ada. Bingung, coba bingung. Sampai hari ini kok tadi gue makan, gue tanya nih Tapi dia masih ownernya. bisa mau ngajak-ngajak orang. Emang kau tahu, Jod? Gua sebutin satu-satu. Kau tahu ya? Gua pun lebih tahu deh dia. Kok bisa sih? Kok bisa sih lu? Kok bisa sih? Emang lu masih di R&D kayaknya ya? Masa R&D lu nggak 30%? Kalau ada usaha kita berempat, kalian kebayang. Ini bahas Jember jadi gak sih? Itu pertanyaan aku sendiri. Pertanyaan aku belum dijawab. Apa? Kalau kau pingin buka usaha apa? Kau masih jawab di Cengkarengnya doang. Karena itu tempat asalmu. Oh iya, dipotong gue ya. Usahamu apa belum kelar tuh. Tadi Tadi soalnya coba UK Airport. UKR. Masa gue sayangan sama lain? Oke. Tadi gue pengen nimpalin aja padat banget tuh. Gak bisa. Gua apa ya? Kalau gua pengen ciki, Oh jadi? ya ciki. Makanan berarti. Makanan bisa ciki yang Ngapain buka di Cengkareng kalau Snack. gitu? bisa masukin pabrik. Buka pabriknya di Cengkareng. Iya, kalau enggak parfum masih bisa. Sepatu futsal, Parfum rasa ciki oke. parfum rasa ciki. Wah, lu juga lu. Iya lah, belum ada loh. Iya. I Sama- smell like a snack. Parfum rasa ciki, kemasannya sepatu. Semuanya ada tuh. Kau tadi bikin sepatu, ciki, sama parfum. Anjing mantep ya. Iya. Kalau emang ini pilihan gitu, nggak mungkin kita masih di sini-sini aja kalau. Parfum rasa ciki sih aneh ya. Kenapa kau iyain? Parfum. Kenapa kau iyain gitu? Apa ciki rasa parfum? Hah? Ciki rasa parfum. Keracunan dong. Ciki rasa sepatu? Sepatu Gua ciki. karet dong, gua karet. Enggak lah, pesawat aja. Ya bener ya, UKR tadi. Pesawat oke kok. Oh lu kan ada sayang berbisnis nih. Kagak lah. Nah ini Lu hitungan udah berapa sih? 2 ya? Yang sekarang jalan Hitungannya dua lah. Yang running 2. Running 2. kalau dari gua SMA udah lumayan banyak. Enggak, gini. Tolong ya, gua minta tolong banget ini. Nah, ini memperburuk image gue di internet. Oke. Orang tuh jadi kira tuh gue orang kaya, banyak bisnis. Gue tuh cuma banyak bantuin Arab, bisnis Arab. Itu juga bantuinnya tuh nggak semuanya. Dalam artian bukan kayak semuanya gue take control. Gue cuma bisa memberikan apa yang gue bisa lakukan. Contoh, seakan-akan tuh kayak, weh, gue di internet nih, Alloy marketing, TP karena tanah kelahiran di sini. Jod sini gitu kan. Jod mah dari dulu udah pintar bisnisnya banyak, nggak banyak guys. Gue harus klarifikasi di sini Ya, dulu. oke. Oh tapi ya kamu karena putra daerah aja. Iya, kamsi aja. Karena kamsi aja. Jadi Alloy marketing, TP, kamsi. Masa Alloy marketing, Jod Finance. lu finance, Ya. TP Jember. Segitu. Oh tapi nama lokasi sih. Ada. Ada bisa gue bilang yang ini salah satu, gue nggak tahu sih. Bilar kan sebenarnya bisnis F&B juga. Oke. Cuma masih ada faktor bilarnya. Kalau yang belum F&B ini bisnis F&B pertama gue. Oke. Itu. Jadi gue dari dulu sebenarnya menghindari bisnis F&B. Karena persaingan banyak. Pertama saya banyak, yang kedua makanan kan bisa basi ya. Iya. QC ngeri banget sih Ya, QC. QC ngeri banget karena udah masuk ke mulut seseorang, udah masuk ke lidah. Makanya dari dulu tuh gue bikinnya kayak bisnis baju, ya kan, garment gitu, reseller produk. Ya, ini mungkin banyak orang nggak tahu. Salah satu bisnis pertama gue pas dulu itu yang kayak gue udah mulai ngeluarin modal, bahkan gue nge-endorse Aukarin. Anjing. Apa tuh? Gue inget banget. Udah. Jadi Aduh, lu beres. Kudanya dari lu. Kudanya dari lu. Atau penutup mukanya. Kenapa kau kepikiran kuda? Si anjing punya stable lu. enggak, gua tuh Punya cyber gila.
Disable gila. Nggak, bukan kuda gua tunggangan ya. Gue pernah endorse Okar. Ini kalau baju pertama kali gue pernah punya kayak clothing brand. Gue endorse lumayan banyak kreator dulu. Walaupun sebenarnya nggak dipikirin tuh cost-nya. Jadi biaya produksi gue buat endorse. Kok bisa? Nah, yang Okar ini mungkin nggak semua orang tahu. Bahkan kayaknya nggak ada yang tahu sih. Gue cerita aja lah. Jadi dulu, bokap gue kenapa ya? Enggak sih. Padahal udah berkali-kali. Kenapa masih lucu ya? Bisa lupa. Enggak, makin lama bokap gua. Masa makin lama makin kecil. Menggumam gitu. Gua main aku di Tekilan. Nah, gua tuh tinggal dari dulu tuh bareng sama tante gua, sama nyokap gua, segala macam. Nah, tante gua gitu suka tiba-tiba tuh ada dagang sampingan. Kayak contoh ada dagang mainan segala macam. Waktu itu lagi ada celengan. Celengan menurut gua ini opportunity menurut gua nih buat dijual di internet. Celengannya gini loh, celengan yang lo tau gak sih yang masukin pin? Tit, buka. Ya kan? Ya kayak gitu. Nah, waktu itu stok lumayan banyak, gue bilang kalau Jod bantu jualin, boleh nggak segala macam, marginnya gue naikin, gue coba nih, oke nih. Waktu itu gue lupa gue udah gitu atau belum, setahu gue belum. Gimana nih cara bisa nih? Waktu itu Awkarin tuh lagi viral banget soal endorse, apa promotnya? Ya. Gue coba lah sekali story. Bayar berapa? Ya masa gue kasih tahu? Masa gue kasih Kan tahu? zaman dulu. Hah? Zaman dulu. Masih Enggak lah, nggak enak tuh. Ya, Nggak enak. dititip aja. Oke. Ini kan kelihatan deh tangan. Ini kan bisa stop jadi itu ya, gitu maksudnya. Stop. Tapi gue akuin, impactnya gila. Gila. Impactnya gila. At least yang nanya tuh banyak banget. Oke. Nah, yang gue lupa endorse seseorang, percuma kalau misal lu dikasih masa banyak, ya itu gue ilmunya gue pelajarin. Kalau produk lu nggak semenarik itu. Jadi waktu itu yang nanya banyak, yang mau beli juga banyak, stoknya dikit. Stoknya berapa lu? Oh, kamu mikirin sama situ. Di bawah 100. Lu ngapain endorse Awkarin lu? Nah, karena gua waktu itu coba posting sendiri. Kok aku satunya susah banget. Gue pikir gimana cara jualnya. Gue tuh nggak hitung kalau gue belum bayarnya. Ujung-ujungnya nggak nutup. Enggak, harga produknya satu bro. Itu waktu itu 130 ribuan. 30 Untuk ribu. produk Beli berapa? ya kalau nggak salah ya waktu itu ya 130 ribu, modalnya kalau nggak salah itu 40-50 ribu, 80 ribu. Oh, 80 kali 100. Ada lah 8 juta ada bisa margin. kalau 8 juta. Cuma kan Tapi buat 5 juta buat endorse berani. Berani. masih ada cuan tapi tipis banget, dan itu kan gua ada modal buat beli barang dong, jadinya ya udah nggak gua lanjutin. Tapi dari situ gua belajar tuh kalau ini ternyata kalau lu mau endorse lu juga harus siap gitu. Ya. Barang lu juga harus siap dan lu harus siap juga. Nah itu habis itu ini gua ceritain buat apa sih? Hah? Cerita ini? bisnis. Oh bisnis. Nama F&B akhirnya. Oh, karena saya FMB. Nah, Beli orang kaya lu. Iya. oh ya, segala macam. Nah, akhirnya habis itu bisnis clothing segala macam. Sebelum bisnis clothing, kalau SMA ada lagi, tapi kayaknya nggak perlu gue ceritain. SMA tuh gue jualan item Dota yuk. Item Dota. Item Dota. Oh. Item Dota, gue beli di Kaskus, gue jualan. Karena itu saya ceritain. Ya gue pengen ngobrol sama juga aja. Oh iya, gua pengen denger kok. Pengen tahu. Boleh kalau cuma tahu mau boleh. Ada lah, emang udah kebiasa jualan dari dulu. Emang suka dia, emang suka. Iya. Gitu. Jualan kita F2, Gue juga pernah. jual usaha gue pernah, banyak lah. Tapi yang kecil-kecil, bukan yang kayak numpukin duit banget kan. Karena gue juga boros. Oh. Bener-bener punya proper bisnis itu selama karir gue tuh clothing gue itu juga gue tutup karena idealis gue. Oke. Dalam artian gue waktu itu dulu tuh gue punya kebiasaan gue pengen ngerjain sendiri, gue gak pakai orang. Oke. Clothing bisnisnya yang belum kalau yang buat yang belum tahu itu Zong as fuck. Zong as fuck. Zong as fuck. Bener zong sekarang. As fuck. Dipakai green boy sekarang. Apa? Zaf. Bukan zang. Nah, Oke, after clothing. habis clothing gue udah lumayan, gue lebih fokus di top, gue bisnis top. Kalau nggak salah bisnis top up dulu. Tokojo.com. Bukan, ada sebelumnya ada namanya. Oke. Itu sendirian juga. Terus sendirian juga, Oh itu yang main terus. iya. Oh, Gue jadi PA-nya waktu itu. Ah, iya. Iya, Iya. nggak gue bayar. Nggak dibayar tapi. Terus aja jatuhnya Mas. Tapi gue semangat waktu itu. Semua gue main terus. Gitu. Terus ya udah, yang benar-benar proper lagi setelah
setelah maraton ya itu miliar. Iya, biar baru start baru ya. Miliar, habis itu baru ini. Nah, sebelum miliar ini prosesnya tuh ya bantuin Arabnya aja. Itu juga kadang bantuin di awal-awal doang. Habis itu kalau udah jalan biasa membayar ini juga. Tuh. Berarti bisnis lu total 3 nih. Miliar. Coba Sekarang ini. ya, 3 ini. Ya itu sekarang. Nah sekarang gua belajar dari sebelumnya gua lebih percaya orang aja sekarang. Karena gua percaya ada orang ahli di pada bidangnya masing-masing. Nggak perlu take control semuanya Nggak kayak perlu Zong kontrol ya. Espa. Karena dulu gua mikirnya anjing kalau kayaknya ngerjain ini gampang, ngapain gua bayar orang, mending gua coba duit gede. Nah itu beneran pikiran yang tolol buat gua aja gitu sekarang. Iya. Dan menurut lu ini bagus nih, materinya bagus nih. Ya. Pertanyaan ini bakal relate semua orang nih. Nah. Lu lebih pilih tim yang harus bisnis pola pikirnya, atau kan ada orang pola pikirnya kayak gue mau kerjaan terus aja deh, biar aman. Oh, pebisnis atau let's say pegawai Iya. atau Apa nih sebagai apa nih? Jadi nggak punya bisnis tapi kerja aja gitu. apakah orang butuh berbisnis Iya. atau ya udah kerja aja cukup gitu, misalnya nyari jabatan sampai paling tinggi gitu. Menurut gua dua-duanya works ya. Tergantung sih lu bikin berat banget. Dua-duanya works, Dua-duanya works kok. Dua-duanya works kok. Kalau menurutku memang ada 2 tipe orang yang berbeda aja. Memang atau seorang yang memang lebih suka sebagai pegawai yang mengejar karir dan ada yang lebih suka untuk memulai bisnis sendiri. Menurutku seperti itu. Maksudnya tipe-tipe berbisnis ini biasanya tipe-tipe orang yang memang pingin bebas aja. Sedangkan yang tipe orang yang suka pegawai itu tipe yang memang dia harus dituntun harus ngerjain apa. Kau hari ini harus ngerjain ini. Kau targetnya segini gitu-gitu. Tapi menurut gue 99% manusia tuh gue bisa katakan lah mereka tuh pengen berbisnis. Tapi mereka tuh capable apa enggak gitu. Ada Buat orang yang nggak mulainya. capable berarti buat Iya. berbisnis. Menurut gue di kepala semua orang kayak lebih enak punya bisnis gitu. Sebenarnya Karena, kalau disuruh ya. milih berbisnis apa lu pengen jadi pekerja, orang udah pasti milih berbisnis, tapi capable apa enggaknya itu loh. Benar sih. Tapi kalau misal dari kalimat tersebut seakan-akan bisnis itu kan lebih sulit daripada kerja ya. Ya. Kan ngomongnya pasti gitu Iya. kan. Menurut gua dua-duanya susah kok. Benar, Betul, susah. dua-duanya tuh level kesulitannya susah. Cuma Karena bisnis kalau kerja Kayak gini, kalau lu kerja belum tentu lu bisa lebih baik daripada 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 bisnis. saingan lu. Daripada saingan Pekerja yang lain. Pekerja yang lain. Oke, Yang oke. sama-sama apalagi satu kerjaan. Kalau lu buka bisnis, lu punya modal, belum tentu bisnis itu bertahan. Resikonya lebih tinggi. Sama-sama tinggi menurut gue resikonya. resikonya tinggi, benar. Tapi kalau berbisnis itu, kalau di pikiran gue bisnis adalah sesuatu yang bisa lu lepas dan works. Maksudnya mengerjakan, nge-generate money lah buat lu. jadi duit yang datang. Iya, Karena ngejar duit. Part terbesar yang buat lo lakuin adalah di awal sama QC, quality control. Nah, masalahnya kan dari research and development kan orang tuh nggak semua bisa gitu loh. Belum lagi lu cari partner yang bener, lu Ya. cari biaya yang bener, lu segala macam itu kan lu ngeset ground rules dari awal apa yang bisa bikin lu profit dengan biaya segini itu kan perhitungannya banyak kan. Belum lagi lu quality controlnya apakah bisa bertahan nih dengan quality dari awal nih laku, terus bisa bertahankah dengan tren yang ada segala macam. Nah, itu kan maksudnya sebenarnya itu gak terlalu kerja keras dalam artian ya, itu kerja pintar. Kayak dalam beberapa, kalau lu punya ide atau lu punya apa, itu bisa tuh sustain menurut gua dalam waktu yang lama gitu. Sedangkan kalau kerja tuh lu mesti lakuin day by day. Tapi ngomong soal kerja keras dan kerja pintar, soal bisnis dan sebagai pegawai. Ini di tipe yang mana? Aku ada sebuah apa ya bahasanya sebuah Contoh cerita. kasus. Contoh kasus di mana di depan dimsum coy. Itu ada orang jualan kayak gini, pop ice kayak gini. Yang kayak belakang ada nggak sih? Nggak kelihatan ya. Jadi jualan SS gitu. Terus begitu dimsumnya buka, ternyata parkirannya membludak. Akhirnya dia menutup usahanya, jadi tukang parkir. Dan lebih cuan daripada usaha minumannya. Oh gitu. Kalau gue Kaget kali dia ya. nggak tahu ya, kalau Dari menurut dulu gua aja gue jaga parkir. itu dia pintar mencari peluang aja sih. Iya, iya, pintar mencari itu, peluang. itu nggak ada sanggup pautnya mendingan pegawai atau apa segala macam. Dia pintar mencari peluang. Iya. Bisa aja dia balik ketika memang masanya udah nggak sebesar itu. Iya, itu tipe-tipe orang yang kalau gue bilang lu mau lepas dia di hutan pun dia gak bakal kelaparan. Gak bakal kelaparan. Dia pintar cepat adaptasi berarti. Adaptasi Iya. cepat. Itu menurut gue tuh. Maksud gue kan kayak di hari H itu kan dia gak tahu dimsumnya bakal buka. Iya. Masa dia punya rompi parkir sih? Pasti dia ngeliat. Nah, jatuhnya mungkin parkir liar atau apa lah, nggak tahu ya. Nah itu berarti dia research juga. Bisa. Gue research juga. Dia pasti tahu ini kenapa bisa rame. Dia pasti lihat tuh Alo itu siapa. Gitu. Mungkin aja emang udah tahu atau belum tahu sebelumnya. Tapi mau apapun itu ya menurut gue ya, mau lu kerja atau bisnis ya, satu sih konklusinya. Mau lu di bidang apa cari duit itu susah kan? Iya Benar. sih. Benar.
Setuju kalau itu. Cara itu susah menurut gua. Termasuk konten ya. Termasuk konten ya. Banyak orang bilang enak dulu mah enak ya konten kreator tinggal endorse. Susah. Kita orang-orang yang beruntung lah. Iya, beruntung Tapi mungkin menurut ya. gua selain beruntung, tapi gua bisa bilang gua nggak tahu sih ini bakal jadi Permasalahan atau enggak. permasalahan. Konten kreator tuh jalan tol, sorry nih, capek. Oke, untuk di titik lu bisa di endorse tuh capeknya luar biasa. Dan nggak semua orang mungkin bisa seberuntung itu. Ya. Oke, kita kalau gua ada argumen seperti itu. Tapi konten brand tuh nggak secapek itu, Bre. Iya. Nggak capek nyet Dibanding kerja. dibanding Dibanding kerja kerja. apapun itu. Ya sih. Waktu luang lu tuh sebenarnya banyak. Ya, benar. Tapi untuk nyampe di titik itu Capek. capeknya Itu gila capeknya. dan bisa nggak dapat apa-apa. Iya, tapi Ya, kalau ya. dari iya tapi menurut gua orang bilang gua suka enak lu jadi konten kreator dari gitu. At some point gua kayak kesel. Kayak lu nggak tahu ya proses kesini kayak gimana. Walaupun butuh lucknya gede juga ya. Ya. Iya, sama Kedua- gamblingnya gede sih. Sama gamblingnya gede. Yang kedua, gua setuju juga, gampang. Benar. Gampang Gitu, sih. gampang. Di titik mana dulu nih lu bahas Di nih? level tertentu ya. Iya. Di titik sekarang ya buat kita nggak terlalu susah sebenarnya. Iya karena kita udah di titik ini. Iya, di titik ini beruntung. Kalau kita track back ke beberapa tahun belakang Susah. Tapi serem, iya. Serem. 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 Kita bertiga lah. Jod ini ya, kecuali kau ya, sorry ya. Kita 11-10 tahun lebih ada di konten kreator ini baru bisa di titik ini. Iya. Ini gua nggak tahu ya, ini fun fact ya. Gua nggak kasih tahu angka exact ya deh. Orang ngira tuh kayak ini buat gambaran teman-teman ya, bukan meremehkan atau kayak gimana segala macam. Ini gambaran seberapa sulitnya. Mungkin kalian tahu gue dari dulu mau baik kasus baik gara-gara PB atau gara-gara kasus. Gue tuh dulu sempet gue butuh waktu 1-2 tahun untuk ngehit AdSense itu 2 digit. Kalau nggak salah atau 1 atau 2 tahun. Dari pertama kali gue start 1 Januari 2016 gue baru ngehit 2 angka lagi. Enak tuh. 2. Dia coba. Masih Dia lucu coba. lagi, masih lucu sih. Masih oke lah. Timingnya cukup. Enak sih. Gak usah rebut-rebutan job desk gitu. Dia sekali nyerang. Dia Aku penasaran, nggak nyerang ya, gue lihat lagi dah. Enak tuh. 2025 ini tahun ke-9 gua kan. Ya. Oktober 2025 ini untuk pertama kalinya gue hit 2 digit. Dari AdSense AdSense dulu. Iya, 2 digit. 2 digit. Belasan juta atau berapa puluh juta gitu. Menarik. Ya. Serius gua ngapong. 9 tahun nggak pernah sebelum pernah. Iya. Habis itu ada masa di mana lu nggak dapat. Nih, prime YouTube gua tuh bentar doang, Cok. Karena kasus. Kalau Iya. Karena PB. ya. Karena kasus dari gue. Makasih ya. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Yo, sama-sama. Amin, Amin, makasih. amin. Ya. Amin. Terima Makasih ya, kasih. Mas. Tadi mana tadi? Oh, main ya. AdSense. Prime bentar Prime doang. itu pun nggak- Kayak ibarat Adriano loh. Adriano, iya. Adriano lama ya. Oke. Adriano. Prime time gue bentar banget. Iya, Dengan iya. satu phone call doang tuh ya. Ya, bentar doang. Bisa gue bilang prime gue mungkin setahun doang. Itu gara-gara PB gue nggak bisa mungkirin. Terus gara-gara gue nongkrong sama Regi juga dan lain-lain. Dan growth gue di PB itu lumayan cepat. Jadi gue salah satu, gue nggak bisa salah satu. Gue 100 ribunya lumayan cepat. Nggak nyampe setahun. Setahun lebih deh. Tapi maksudnya di era itu cepet lah. Cepet banget tuh. Jadi prime gue bentar. Habis itu, nah di prime itu Bentar, aku agak potong ya. Kenapa dia bisa cepat? Menurutku dia salah satu YouTuber yang mempopulerkan kolaborasi dan dengan cara-caranya sendiri. Oke. Jadi dia bisa cepat gara-gara zaman itu orang-orang YouTuber itu kayak ya udah sendiri-sendiri aja gitu. Iya. Kayak Arab sendiri gitu. Dia Oh, sendiri ya gue setuju dia lumayan, Jod menurut gue lumayan pintar dalam memanfaatkan kesempatan untuk kolaborasi. Tapi nggak dengan kayak nggak selalu dengan kayak collab yuk gitu. Enggak. Kayaknya dekor kamar. Iya. Pas Arab bikin lomba gitu. ini YouTuber collab pertama gue, Cok. CIB, Cok. Anjing, sumpah. Gue email tuh satu-satu, dia doang yang bales. Gue 700, dia 5.000, gue gitu sampai sekarang. Kayak gitu. Itu Jod yang paling getol dulu Nah, ngirim keyboard ke Rando. Iya. Iya. Pintar gitu. Bahkan lu bayangin, gue pernah giveaway ya. Giveaway 1000 subscriber. Gue giveaway merch-nya LDP. Waktu itu gue mikirnya, kenapa gue giveaway? Gue mau narik masa mereka. Pikiran gue seperti itu. Aneh ya, setelah berpikir. Tapi pintar loh di zaman tuh works mungkin. Aneh. Makanya Ya. dia 100 ribunya cepet. Cara gue cepat, lumayan cepat lah segala macam. Nah, habis itu 2 digit. Baru ini gue mau gambarkan seberapa susahnya. Walaupun memang setelah gue kasus itu gue nggak konsisten. Tapi kan waktu itu kalau mau berdebat kan kayaknya masih bisa comeback deh. Kayaknya untuk hit 2 digit kayaknya orang bilang gampang deh ya kan. Nggak, gue Oktober baru hit lagi. Oktober Oktober ini. Oktober ini baru hit lagi.
benar-benar baru hit lagi karena memang jarang nonton juga kan. Iya. Fokusnya live segala macem. Baru pertama kali. Tapi gue kenal si Jot tuh waktu itu dia lagi era-era downfall sih. Sempat downfall ya. Downfall Setelah banget. kasus tuh berarti ya. Downfall. Jujur. Enggak, itu bukan ya, setelah kasus, Dan tapi dia bukan males- baru-baru. Dan malas-malesan. Downfall tapi dirasa-rasa. Jadi waktu itu gue ada streaming Dota. Gue punya komunitas yang nggak banyak tapi solid waktu itu. Jadi kalau misalkan dia hit 2 digit butuh berapa lama itu gue dari membership bisa. Karena member gue itu 1000, 2000 tuh masih ada. Gue tuh nanya saran selalu ke dia. Jadi dari awal gue ketemu dia, ini orang kok pintar, gue bilang dari ngobrol. Oke, soalnya gue lagi di era tuh kayak kalau misalkan lu stupid gue gak pengen ngobrol gitu. Oke. Lagi era-era superiority Lagi era- kompleks Iya, gitu iya, gua, iya, karena iya. gue masih di bubble gua kan, dan ya pro player tau sendiri lah ada sindrom kayak semua orang Tolol, iya. Gua doang yang pinter. Iya, gue ngobrol sama dia, ini orang kok nyambung ya, gue jadi nanya-nanya. Bentar, lu nge-track rokok bisa yang bener gak, Mas? Aku nih. Ya lu ini. Ya udah lah, minuman dia juga. Lanjut. Ya udah, pokoknya konten pertama gue yang meledak tuh dari dia. Apa tuh? Idenya Jod. Idenya dari dia, lu bikin gini. Yuklas. Yuklas. Jadi dari Archon sampai Immortal pakai support, dia gitu, support doang. Nah itu juga gue sebenarnya itu yang pengen gue lakukan untuk comeback tapi gue malas. Ya, Jadi lu waktu bikin itu ide. di luar waktu itu Valorant lagi ngetren, lagi viral banget. Nah waktu itu ada orang luar yang pengen gue adaptasi, orang bikin Iron to Radiant Oh, pernah tahu aku, pernah lihat. segala macam. Tapi dia bikinnya video. Gue bilang kenapa lu nggak bikin? Karena lu pro player dan lu jago. Kenapa lu nggak bikin sambil ngajarin orang? Apa yang diisi kepala lu? Ternyata dilakuin sama dia. 1000 viewer waktu itu. Itu works banget, terus berjalan gua kayak oh ini orang pinter kok dia di titik ini ya gitu. Terus gua ngeliat dia live tuh, hati gua sakit kadang gocok. Anjing viewersnya 30, viewersnya 40. Ada satu kayak CSGO dia meledak, dar. Yang nonton 2000, 3000, 4000 gitu kan. Gua tanya lu keluar modal berapa, Jat? 50. Maksud gua Nggak worth it lah. kalau misalkan lu mesti buat nge-hit viewer segitu lu mesti gacha segila itu, 50 juta sih gila. Nggak cuma worth downfall lu tidak terlalu buruk gitu. Masa lu kelilit utang sih? Bisa kelilit utang lu gitu lu. Terus makanya waktu belakangan gue liat sekarang viewersnya anjing meledak-ledak gitu kan, berapa tadi 4.000, 5.000 itu kayak memang angka yang dia deserve gitu. Kayak lu juga waktu gua awal liat kan viewer nasibnya berapa? 200, 100 gitu kan, yang waktu pertama kali datang ke marathon. Terus yang lu nyanyi Stranger segala macem, Jadi deserve ada orang entertaining gitu. Nah, Kayaknya Bener angkanya, juga, ya. angkanya gak deserve gitu di situ. Waktu belakangan kayak ini bukan sesuatu apa ya, marathon ngebus. Tapi kalian nemuin value kalian lagi sih Betul, menurut gua. betul, Karena betul. kalian ibarat lagi ini Bitcoin lagi bear market aja. nah tapi gue ada alasan waktu itu. Nggak, ini terdengar sombong. Ya, Terdengar oke. sombong, tapi tujuannya bukan itu. Ada waktu itu kenapa gue tuh salah satu orang punya ilmu. Oke. Gue lumayan ada ilmu dulu. Gue tuh kalau mau kasih ilmu tuh gue pilih-pilih. Gue selalu mikir kayak ilmu yang gue, walaupun gue prime-nya cuma setahun ya, tapi kan Rivaldo kan juga Nggak juga ya. gacor kan? Gacor. Ya kan? Ya, Gue tuh, pengen ya gacor deh. karena satu alasan bukan karena salah satu alasan karena dia temennya Grace, teman baiknya Grace. Yang kedua gue mikir gue tuh jarang banget nonton orang live, gue betah. Cuma ada beberapa nama. Bentak. Betah lama bisa 2 jam, 3 jam. Cuma beberapa orang doang. Salah satunya dia. Nih gue sebutin ya, yang gue kenal ya, mungkin kalian kenal ya. Salah satunya dia, lu, sama Hans, Oke. sama Wilson. Ya mungkin kalian kenal. Maka dari itu gue bilang, yuk, lu ada bisa, menurut gua waktu itu menurut gua lu bisa gede banget di Dota, at least di Dota. Karena buat keluarin lu dari Dota, saya tidak mampu. Belum ada opportunity-nya waktu itu. Iya, belum ngerti lah gitu. Tapi at least lu bisa become apa ya, the master of your field gitu loh. Di apa yang lu kuasain gitu. Sama kayak dulu zamannya PB, TP nggak ada yang ngalahin. Gitu loh. Jadi gue ngeliat itu ya udah segala macam. Ternyata gue bilang gue pengen ngelakuin yang Valorant itu. Gue takut gak works, gue coba dulu di orang lain. Ternyata di works, pas gue mau coba gue males.
selalu gitu. Dia punya ide, tapi kadang sama rasa malesnya. Ada, tapi anjing kan apa? Ini orang udah pas yang waktu itu gue kasih tahu satu nih, dia nanya lagi waktu itu, apalagi ya John, karena Yukres udah mau tamat. Gue udah kasih tahu dia, tapi dia juga males bangsa. Apa tuh? Gue mau bikin, lu pernah lihat gak di TikTok tuh ada interaktif stream? Iya, ini Yang geter-geter, Yang geter-geter. Oh ya. kalau tidur, Iya. kasur habis itu kalau ada yang sekian langsung keluar Iya. air atau apa. Gue bikin ini di YouTube. Valentino Rossi. Ya. Gue bikin ini di YouTube, tapi lagi-lagi gue nggak tahu ini bakal lolos apa, gue coba di orang lain. Jadi waktu itu gue setting lah segala macam, Kibai, DKK. Kalau ada yang donate sekian pakai webhook, or dia pakai skill satu di spam sama orang Iya, atau iya, kayak iya, gitu. iya. itu di YouTube pertama kali. Pertama kali dia Nah. di YouTube nih, YouTube Indo kita ngomongnya. Iya, It Indo. works. Nah. Si Bang ngomong lanjutin terus. Apa alasan Yukatio? Ah, Karena Effort. kegagalan, jujur ya, sebenarnya ya karena jiwa kompe bukan yang bikin. di fields itu Nah, gak ada yang buat inovasi. terus. Kan bagus justru lu berinovasi. Kok sendirian dong? Monopoli. Angkanya enak jujur di titik itu kayak sebenarnya tanpa inovasi pun kayak begini nyaman deh Oh, gitu. lu terjebak di zona nyaman. Iya, maksudnya bisa sebenarnya gue dengan seperti itu tuh panen segala macem. Lalu? Tapi caster tuh nyayur juga. Jadi Jadi ada caster. job nge-cash juga. Jadi di samping gue main, nge-cash itu rame. Jadi minimal 1.000. Kalau misalkan dulu tuh jadi ada channel pusat di mana gue kerja bareng lah, sharing lah maksudnya. Itu channel nomor 1 Indo. Peaknya tuh 25.000 gitu viewersnya. Waktu final pokoknya. Biasanya tuh 5.000, 4.000. Jadi di situ pun gue udah nyaman. Cuman di titik gue bosennya tuh karena masa gue seumur hidup nge-cash begini terus sih gitu. Makanya baru gue pelan-pelan lepas, gue main game macam-macam. Makanya yang gue mulai kenal Arab tuh Yang udah mulai interaktifnya turun. kenapa? Interaktifnya ya karena gak ada yang buat inovasi. Dan dari cash pun itu sangat amat Iya, cukup. jadi udah kayak udahlah nggak usah lah, udah. Orang gue cukup kok dengan apa yang gue punya. Berarti kegoda sama duit. Merasa cukup dengan duit yang gue dapat dari cash. Menurut gue inovasi konten itu belum kartu yang gue simpan aja gitu. Oke. Di titik itu belum se-urgent itu gitu loh. Kalau misalkan udah kepepet nih, Baru itu deh gue harin. Karena menurut gue itu Iya. kartu as dan terlalu mudah untuk kau pada saat itu. iya belum perlu banget. Belum banget. Jadi gue masih punya kartu buat gue mainin. Iya. Atau itu pemikiran gue aja ya. Tapi kan kalau ini konten nyebar habis gitu ada yang kepikiran untuk bikin Udah ada kayak yang bikin gitu, kok. Ya di TikTok banyak. Enggak, sekarang udah ada yang bikin dan lebih jago. Di YouTube Kok di YouTube ada satu kreator cewek gue lupa. Lu kalau donate dia bisa dia tiba-tiba lu tau manikan yang kayak Supreme Ya. keluarin 10.000. Oh iya tahu. Dia nyetok segala macam. Tapi kalau dulu gue udah mentok di software. Waktu itu ingat gak gue mau bikin di YouTube yang kasur goyang juga. Iya. Ilmu gue tuh nggak nyampe kalau kurang research dan kurang pintar untuk ke hardware. Jadi waktu itu mentok di Kibai. Iya. Sekarang udah pada pinter-pinter. Udah pada pinter-pinter. Waktu itu tahun berapa sih itu? 2022 ya? Ya. 2022, 2023. Jadi kalau kita sadar dari tentang kita bertiga mana Nikonya ya? Emang beda field aja mungkin. Enggak, maksud tuh Coba sebenarnya- cerita. sebenarnya tentang kayak pertanyaannya ini kan kita udah mulai ngobrol serius nih tadi kayak jarang banget bercandanya gitu ya. Kita masuk ke dunia serius nih. Perjalanan kalau kita dengar perjalanan Jod, perjalanan Yuka, perjalanan aku, perjalananmu gimana? Karena Iya. gue tuh memang bukan tipe yang bisnis sebenarnya. Lu tanya gue sampai hari ini gue nggak punya bisnis sendiri bahkan. Enggak, tapi buat diri lu sendiri. Maksudnya dalam artian gimana cara gini. Tujuan kita bikin ini kan gimana supaya kita bisa lebih berkembang daripada sekarang. Iya. Ya kan? Sebenarnya kalau lu perhatiin dari cerita-cerita kita selalu punya cara. Ya. Tapi memang opportunity belum dapat. Ya. Dan mungkin ada opportunity yang gak kita ambil. Dan kita Ya. miss seperti karena kita males. Ah. Nah, gue pengen tahu cerita lu gitu. Kita Oppor- pengen tahu. Kalau kita kan dari sisi game. Iya. Lu tuh dari mana? Nah, kita saat makan field ya. Sebelum kita bikin backhand, karena kita triple E, karena kita maraton, orang ekspektasinya tinggi banget kan. Iya. Orang ekspektasinya Lu pasti keluar dari kaya. wilayah kaya. Iya. Lu pasti terkenal. Iya. Dia kayak gitu kan. Iya. Sedangkan faktanya nggak seperti itu. Maksudnya ya oke kita cukup, tapi nggak sekaya yang ada di ekspektasimu. Iya, gue mulai dari nol jujur. Iya. Gue ngulang dari nol. Iya. Gue ngulang dari nol. Nah, maksudku apa yang kau rasain sampai bisa ada di bahasanya di triple E ini dan bisa mungkin akan mengejar ke sana lagi ke ekspektasi orang gitu. Makanya kalau lu orang bilang lu tuh mungkin tahu cara tapi nggak pernah datang kesempatannya, gue tuh kayak tipe yang kebalik. Kesempatannya ada tapi Gue nggak tuh tahu banyak caranya. kesempatan yang entah kenapa kayak gue nggak ngerti dari mana datang ke hidup gue dan itu kesempatan yang sangat baik gitu. Kalau di track back balik ya YouTube gue juga sama Jod. Gue bahkan nggak pernah dapat AdSense dari CIB.
karena semua video kita dolar kuning. Jadi nggak pernah ada duit dari AdSense. Ada masa-masa di mana gue tuh bertahan hidup dari duit MC. Gue MC dari MC Sub7 itu dari 2017 kan. MC dibayar paling satu event 1,5 juta. Ada tahun di mana waktu bokap gue masih sakit-sakitan, gue tuh kayak sering banget kayak MC-nya masih minggu depan, tapi gue minta dulu uangnya sekarang. Karena gue butuh untuk bertahan hidup gitu. Ada tahun-tahun kayak gitu. Tapi kesempatan yang datang di hidup gue tuh banyak dan baik-baik. Kayak salah satu yang ngerubah momen kehidupan gue dari yang kayak susah gitu ya, itu tiba-tiba datang tawaran kerja kantor. Gara-gara gue konten TikTok, terus konten gue di notice sama orang Holy Wings. Orang Holy Wings ngajak gue meeting, gue kira untuk endorsement apa segala macam, ya dia minta gue untuk jadi Content planner di HW. Kerja kantor hidup gue membaik tuh, udah punya gaji, gue jadi PA-nya juga, gitu. Jadi sumber duitnya banyak lah, tetap nge-MC Sub7 juga, endorse brand juga, gitu-gitu. Terus udah lewat masa itu, kelar, nggak kerja kantor lagi, bertahan hidup hampir 2 tahun dengan konten, endorse segala macem, lebih sulit jamin nggak dibanding zaman kantor. Sorry, kau potong senti ya? Ya. Kau content planner di HW Ya. dan di Box. Ya. Kenapa begitu kau udah kelar kerja dari HW, content planner itu gak kau terapkan ke dirimu sendiri? Karena nggak ada urgensi. Mungkin ya. Tapi dia bilang kalau 2 tahun dia struggle lagi loh. Karena nggak ada urgensi. Pasti awal-awal dia males. Gue yakin banget. Ya. Karena content planner yang di waktu jadi Holy Wings itu adalah job desk. Jauh dari KPI. Ketika dia ngelakuin dia dipecat. Ya. Gitu. Sedangkan kalau kita sendiri, menurut gua kita bisa males karena nggak ada KPI dalam diri kita sendiri. Iya. Gak ada target. Nggak ada target. Gitu. Sama kayak Yuka tadi males. Iya, Kayak dan juga Kita males. kita ya. Lu juga sama Kita berapa nama sama Ji? Terus ya itu, tapi struggle-nya memang tidak sesulit gua ketika sebelum zaman ngantor gitu. Iya. Makanya gua bilang, kalau lu bilang konten kreator kerjaan mudah, ya benar, untuk nyampe ke titik ini tuh serem. Sulit Dan gua banget. kalau misalnya disuruh balik ke zaman gua 2017 bertahan hidup, kayak gua nggak mau deh. Gitu. Sama gua kalau di track back ya. Kalau misalnya lu suruh gua ngulang kehidupan gua. Kayak gua nggak berani deh. Dan ada omongan, oke gua 2000 berapa? Sorry kok kentut kau. Gua sebenarnya tadi tuh kebelet kencing, kebelet berak. Cuma kita masih syuting, ya udah nggak apa-apa. Gua tahan. Gua 2000 berapa mulai? 16. 2016 habis gitu ada hint. Oke, gua 2025 baru sukses. Mau enggak, Bang? Emang ini kita udah masih udah sukses. Enggak, let's say udah aman lah. Bukan sukses. Membaik. Udah aman. Ya. Walaupun gak ada yang pasti di dunia. Menurut gua konten kreator pekerjaan yang gampang tapi sulit. Ya. Kayaknya nggak gua ambil. Karena pertama pressure-nya sih. Pressure-nya itu bukan sama atasan, Bos. Orang-orang banyak. Sama orang-orang sekitar. Netizen, ekspektasi. Tapi kayak justru di saat ketika tertekan itu justru muncul ide-ide terbaik deh. Bener, tapi kadang gini, kalau di kantor, atau gua nggak tahu ya, gua nggak pernah kerja di kantor BTW. Gua nggak pernah kerja kantor. sama lagi. Tapi ekspektasi orang-orang tuh yang bikin gua mempertanyakan diriku sendiri gitu loh. Kadang yang gua ngerasa bukan yang nggak mau dikritik ya, gua ngerasa apa yang gua lakukan itu nggak salah, kok di mata orang-orang salah. Contoh Kemangi berarti. Bukan Kemangi emang gua tahu gua salah. Gua tahu kalau itu jokes itu berlaku di tongkrongan doang dan nggak perlu ada kamera. Oke. Gitu. Banyak hal kayak gitu. Kenapa sensitif? Gue nggak tahu apakah internet selalu sefakta itu, Mental itu. atau gue yang memang nggak cocok gitu. Jadi kalau disuruh orang kayak gue nggak gitu. Karena orang kan bilang kan internet se-stressful itu. Gue bisa akuin internet se-stressful itu. Gue tuh sudah mengurangi screen time gue di TikTok. Ya. Gue lebih banyak di YouTube dan konten-konten yang memang gue pengen tonton. Ada masanya di maraton, gue gila banget screen time TikTok. Karena gue pengen tahu internet what happened kan, supaya kita bisa terapin juga. Ya. Riset. Itu stressfulnya gila banget. Enak tuh. Udah, itu nggak kena tuh. Jadi kenal. Marquez. Baru udah Rossi tadi, lu ganti rider. Rossi udah kan? Gue ulang Pasti kan dia Marquez nih. Maka dari itu, gue sih berharap ya, gue nggak tahu kalau kalian berharap nih, kita ngomong nih, kita bikin Sahabat itu pengen beken. Oke, untuk sisi kita pengen lebih beken, kita pengen lebih sukses dari sekarang. Tapi gue pengen nanya satu-satu. Ini agak mungkin terlalu serius ya, buat harapan ke penontonnya apa? Kalau gue pribadi, di tengah kegilaan internet ini, di tengah kegilaan dunia, seenggaknya gue pengen at least masih ada sih, kita salah satu
salah satu dari banyak orang yang bisa nge-present sesuatu yang genuine, Ya. organik, dan buat kalian ketawa aja. Makanya apapun, makanya gue sebenarnya tuh nggak suka konten serius. Iya. Kenapa? Karena dari konten serius orang tuh bisa berdebat. Ya. Iya. Kayak contoh tentang bisnis. Jadi gue pengen disclaimer dari sekarang, apapun yang, ya lu mau bilang gue pusi deh sekarang, gue tuh pengen juga tenang. Apapun yang kita bahas di video ini adalah pengalaman hidup kita Betul. dan opini kita. Ya. Kalau kalian nggak setuju silakan. Nggak apa-apa. Tapi Ya, jangan nggak masalah. maksakan opini kita terhadap opini kalian. Ya. Iya. Itu sih. Gotisme menurut siapa? Hah? Gotisme. Aku sebagai teman Adel aku faker sih. Itu udah memicu perdebatan. Iya. Makanya kan gue mancing lagi. Oh gitu, gue pengen maksudnya jangan, ya udahlah. Gue pengen ini sesuatu yang fun yang kalian bisa Iya. nonton, melepas stres. Tapi Jangan jangan episode ini agak serius ya. ya Iya. paling serius. Makanya gue perhatiin deh kenapa kalau di Cyber Adult tuh gue selalu pengen patahin terus. Karena gue nggak pengen seserius itu. Karena gue menghindari perdebatan. Iya. Kayak contoh nih ya, lu percaya sama gue, ada klip TikTok yang kita soal bisnis akan didebatin banyak orang. Iya, pasti. Pasti. Ya. Tapi yang penting kita udah disclaimer kalau gue pribadi, ini adalah pengalaman gue. Kalau menurut kalian kita tolol, ya memang kita tolol. Ya. Kalau kita nggak tolol, nggak mungkin kita bikin Set Brother. Tapi itu juga harapan gue kayaknya itu ya, gue bisa punya orang-orang yang tahu gue, yang kenal gue, yang nonton gue tuh mau ngerti kalau gue tuh nggak perlu bikin kalian ketawa karena cara tuh pada umumnya gitu. Iya, Yang gue ngelakuinnya nggak happy gitu. iya. Ya gue happy aja gitu. Gue bikin kalian ketawa karena gue juga seneng ngelakuinnya gitu. Wah, harapanku terus saat ini ya, pusi banget ya. Harapanku sih, anjing, jangan ekspektasi berlebihan lah sama aku. Aku udah mulai benar-benar takut dengan banyaknya TP-Lab sini. Beneran deh. Kayak aku nggak ngerasa pantas untuk digituin gitu. Kayak banyak banget di semua konten, bahkan di konten-konten orang yang nggak ada aku. TP-Lab sini sama. Dan aku masih belum. Aloy aku setuju lah. Gary oke. Let's say siapa lagi ya? Brevi oke, Arab oke, Ibot oke. Kayaknya aku enggak deh, masih belum ada dengan itu aja gitu. Jangan ekspektasi berlebihan aja, sesuai porsi. Tapi kan mereka sebagian besar dari mereka juga mungkin ngetik kayak gitu bukan karena Ngetrol aja kan. ekspektasi sama lu, tapi Ngetrol kayak aja, karena ngetrol ngetrol aja. aja. Iya. Karena semakin lu begini, semakin mereka tuh melunjak, Jing. Coba deh, semakin lu nggak bahas, harusnya makin hilang. Iya. Lu tuh bahas mulu soalnya. Iya, lu ingetin lagi. Karena ketakutan emang. Ya community udah gak pernah gue bahas, hilang mereka. Serius, gue cuekin, gue cuekin. Bener. Ini terakhir kali aku bahas TP-Lab ya. Udah, nggak akan gue bahas lagi. Karena habis ini kalian nggak dendam jadi tepung ya. Gak usah gue ganti Kampung. juga. Kalau lu apa yuk harapan lu? Harapan gue nih dari pengalaman gue kan awalnya adalah sebagai fans yang menonton. Gue paling ngefans tuh Variety Show sama Running Man. Oke. Gue berangkat dari situ dulu deh. Gue sebagai penonton juga gitu. Running Man gue suka pertama karena gebrakan. Mereka bikin acara gede, skalanya besar, collab sama artis banyak. Terus mereka bisa ya mereka seperti itu, mereka entertain dan segala macam. Sampai sekarang tuh udah episode ujung-ujung di ujung-ujung tuh gue udah suka nih sama karakternya, udah relate. Jadi apa? Sampai di titik yang kayak lu gak bikin gebrakan pun, Gua kalian tonton. ngobrol aja pun, Gua gue suka, gue bakal ya, tonton gitu. Ya. Berarti udah suka sama orangnya. Yang penting Iya. kenal orangnya, ya. Dan gue pengennya tuh Side Brother ataupun pengen ini yang kita jalani nanti orang tuh nonton karena relate. Orang tuh nonton karena Iya, oh nih relate. personalitinya nih seperti ini gitu. Bukan karena nih gebrakan gitu. Hmm. Jadi bukan sesuatu hal yang mereka ngeklik video ini bukan sesuatu yang kayak gue pengen ada demand gitu. Ya. Gue paling benci di demand. Dalam artian kayak yuk ini dong. Terus kayak ngatur-ngatur gitu loh. Gue makin digituin gue kadang kayak Makin males. Sama lagi. Gua males jadinya. Makin ditagih arti, gue makin gak kasih gue. Iya, jadi maksudnya kayak orang datang ke sini kayak yaudah apapun yang disuguhin, Gue nonton aja deh. gue suka kok sama personality John, Iya. gue tahu personalitinya Nico, gue personalitinya Tepe, personalitinya Yuka seperti apa. Dan kita adalah, gue bisa pastiin guys, 95% kita jujur guys. Iya. Dalam artian ini konten yang jujur, organik, bahkan kalian kalau ketemu kita di luar kamera pun sama gitu, gak ada yang kita fabricate. Bedanya nih. Bedanya. Kalau itu bisa aku potong. Ada bedanya. Kadang kita lampu mati, kamera mati, diem dulu 10 menit. Itu kalau udah capek Kalau gitu. udah Iya. capek. Capek. Ada. Iya. Nggak bedanya paling Makanya kalau gue bilang 95%. Ya, itu ada faktor itu. 5% ya, biasanya kalau lu ketemu kita asli, mungkin nggak se-yaping ini.
Iya. Sabar nih, gue lagi nunggu Pedrosa kapan. Enak nih. Kok pas itu doang. Lalu dia ngorek. Di tahap ini udah bukan enak tuh. Enak tuh. Banyak banget bakar. Ayo gue pengennya kayak gitu aja lah jujur. Makanya jadi komunitas lah. Gue nggak mau Iya, bilang iya. fans. Gue selalu kalau bilang gue ngefans nih sama lo atau ngefans sama gue ngerasa bukan orang yang pantas, tapi kayak kalian melihat gambaran diri kita yang sebenarnya merepresentasikan kalian di beberapa hal yang bisa kalian tiru. Kita nggak sepenuhnya bisa kalian tiru lah, maksudnya. Jelas. Ada sifat-sifat buruk yang kalian pun tahu gitu loh. Atau kalian nggak tahu. Ataupun Atau kalian nggak tahu. nggak sepenuhnya. At least kalian kalau tahu. yang kalian tahu ya jangan dicontoh. Betul. Iya. Kayak gitu nih serius banget sih. Iya, Jing. Makanya bukan beken ini mah. Ini kan kita jadi orang-orang yang beropini. Tapi di era kemarin kan kita janji di top. Ah. Kayaknya di topnya deh. Oh iya lagi ya. Iya. Ya, kemarin kita jadi di top tuh nggak di top. Ah. Jadi kayaknya di topnya nih malam ini nih. Di top Walaupun nih. kita sekali lagi nggak mengformat ini atau nggak Iya. menjadikan soal ini ya. Ngalir aja. Cuma ini. ngalir aja. Iya. Menurut gue ya, saya brother ini bisa triple A deh. Oke. Triple A ini menurut gue dan saya brother bisa toleransi tinggi menurut gue ya, karena sesuatu yang nggak di-expect dan juga dari background yang beda-beda. Siapa yang sangka Cina Cengkareng, Cina Kelapa Gading, dan Cina Medan bisa bikin satu proyek sama Jawa Jember. Gak usah jauh-jauh deh, dari secara geografis aja gue sama lu tuh gak mungkin ketemu. Iya, benar. Gua sama lu sebenarnya ada beda strata. Iya. Ngentot. Jujur, Cengkareng. Gua kan cuma tinggal di Kelapa Gading, jiwa gua mah Cengkareng kok. Maksudnya kan lu penabur, gua cendrawasih. Nanti lu lihat ya review sekolah gua. Ya, lu lihat. Bagus juga tuh konten review sekolah. Iya. Kemarin gua ke tempatnya Cipisya lucu banget, sumpah. Capek banget. Mulai besok kali sekolah dia. Iya. Besok kita udah pulang. Pagi. Pagi kan ada yang sekolah, ganggu jadinya. Ya, sebenarnya nggak masalah kalau mau bangun pagi. Izin aja. Bangun Boleh. pagi. Jujur, guru di sana itu beberapa kali ngontek aku supaya aku dateng. Supaya Siap, orang nomor 1 Jember. Oh. Enggak Lokal juga, hero. kayak gitu, nggak gitu. Ngeri, Intinya Ahoknya Prasmul. Oke, berat pula. Ngomong-ngomong angka, lu kan pernah ngomong Apa? target lu sebenarnya di YouTube 100.000 dan menurut lu 100.000 itu safety net. Setelah 100.000 lu narik kata-kata lu nggak? Gue jujur udah nyampe sekarang ya. Gue masih berpegangan hal yang sama. Gue 100.000 Instagram, 100.000 YouTube. Itu menurut gue udah lebih daripada yang gue deserve. Jadi kesininya gue bakal lakuin sebisa mungkin aja. Gak ada Nggak ngoyo ya. Gak ada yang gue kejar gitu Ya. sebenarnya. Tapi itu jadi bikin api lu hilang gak sih? Api gue hilang. Anggamu hilang. Api gue hilang sebenarnya karena rumah lunas aja. Itu bukannya justru itu yang bahaya ya? Lumayan. Tapi makasih buat pengen beken ya. Jadi seenggaknya gue ada konten. Tapi gini, kalau kita ngomong serius Pengen ya, kan juga menyelamatkan YouTube gua sih. manusia itu harus ada namanya the power of kepepet. Iya, benar. Dia bisa Benar. mengeluarkan true formnya. Itu bisa dia gue bilang, makanya form kita konten kreator lama tuh nggak bikin kita pengen balik lagi ke sana gitu. Tapi di saat itu mungkin karya-karya terbaiknya keluar dari situ gitu. Iya. Ya bahasa kerennya urgency lah. Iya. Urgency. Mungkin lo harus punya goals baru atau ini baru supaya keluar lagi form itu. Emang gue ada form apa sih sebenarnya? Gak tahu. Kayaknya sama aja sih. Prime gue apa sih? Gue liat juga dari awal kayaknya apinya emang api kecil kan. Jadi ada gitu. Ada. Kalau di frame kerja Iya. kok, lucu kok. Iya. Cuma kayaknya waktu Api udah kasih kecil. spotlight ya. Api kecil aja kayak buat numis sayur gitu. Iya. Iya. Ada 100.000 gue juga ada angka yang kayak menurut gua safety net juga sih. Kayak Lo bilang 10 juta gue sundut. kagak nyampe segitu. Menurut gua kayak di 5 juta oke sih. Jadi turunin setengah sih. Iya, pasti setengah oke ya sih. oke lah. 2026 di 1 juta ya. Gua aja yang ngejar angka lu susah banget ya. Orang tuh nggak tahu kenapa ya. Aku juga ngejar angkamu di Instagram susah, Nyet. Sama aja. Ya tapi intinya semoga ya pengen beken selalu ada. Amin. Ya. Episode 13 mungkin episode yang paling patah dari Yang semua paling episode. patah. Betul. Gue yakin pasti kalian ada komen yang Bosen. jadi gini, Bosen. ada juga yang suka. Iya. Tapi inilah kita. Ya. Salah satu true form kita ya, kadang kita ngobrol serius. Ini beneran di belakang kamera kita juga ada ngobrol serius kayak gini. Iya. Dan gue pengen beken ini merepresentasikan ternyata tuh influencer lah katakanlah konten kreator ternyata tuh
permasalahannya masih itu aja, sama Itu-itu rasa aja. males, rasa nggak mau berjuangnya, Iya. idenya, nggak take actionnya. Nyerah kalau nyerah di tengah-tengah karena nggak sesuai ekspektasi. Iya. View-nya turun. Maksudnya di saat dunia yang penuh fabrikasi atau penuh dengan kepalsuan ya, kita datang dengan jujur. Iya. Jujur kita malas. Jujur. Jujur. Sumpah. Jujur muak. Gue ini abis ini, kalau TP ngajak gue ngomong lagi, bener gue naik Grab pulang. Ikut, gue ikut. Aku pengen tidur, beneran pengen tidur. Tapi uniknya Set Brother ya, kita memulai susah. Tapi begini lu malas kan, Nggak mau berhenti berhenti, nggak mau berhenti. Gak mau berhenti. Iya. Nggak tahu gimana cara ngakhirin. Soalnya di kepala aku masih banyak topik. Iya. Sumpah mas. Apa bikin sampai 2 jam? Kok kayak besok 6 jam. Mau bikin rekor. Kalahin podcast Ferry Arab. Oh. Mau lebih mikirin besok sih. Besok kita harus konten. Konten. Besok apa lagi sih? Ini udah bagus menurut gue, ini udah konten yang tepat buat. bos-bosan dimsum coy mau gunain Iya, kita sama Ji. dia. Enggak, Iya, Ji. kita udah ngasih KPI di Jember harus berapa konten. Kita masih baru 2 konten. Enggak, besok ini dah Dimsum Coy kan ya gak usah bangunin gua. Nih misalkan ya. Kenapa gua usah bangunin kau? Taruh, kenapa nggak usah bangun itu? Bareng. Dimsum coy itu dia punya ide. Kita berempat upload di Set Brother. Kita gawe jadi waiters Kerja. kerja. Karena di Samco terlalu overload dan kekurangan pegawai. Menurut lu mah, lu kalau nggak mau apa voting aja. Lu udah bertiga udah setuju itu? Iya. Ya udah berangkat. Kan? Api kecil. Iya, Api kecil. Nggak sulit ya. Ya udah, gua juga biasa aja gitu. Jujur kalau dikasih preferensi, mungkin yang sekolah, Menarik. Steven yang Oli Steven yang Dimsum Coy menarik. kan udah kemarin di Aloy di Brevi itu udah. Sekolah menarik sih. Sekolah menarik. Sekolah. Sebenarnya kalau kita bangun pagi bisa tiga-tiganya. Wah, kalau itu terlalu berat, Mas. Maksudnya memang kita kan ngomongin karir. Kita biasanya kan progresnya pelan-pelan kan. Ya udah. Biar kita Satu stay aja. relax. Iya. Iya. Ya udah 2. Satu. Jatuhnya nggak genuine begitu. Iya. Jatuhnya nggak Oke. genuine kayak Iya. ini apa sih maksa banget nih Heeh. energinya nggak Ini hari ini sama. ada 2 konten loh kita. Ya. Iya. Ya. Udah bagus loh udah. Kalau nggak ini sekarang kita udah 4 lah. Kok bisa? Potong aja 4 episode. Kok lu tiriskan gitu sih? Lo kan Terison bukan tenis kan ya? Enggak, di Grace kan works. Di Grace Di Works. Grace. Iya. Di Grace wow. Jing. Ada part 1 part 2 wow. Iya sih. Kita bukan Grace. Apa? Dari apa? Ngerti Oh, banget gitu. duit. Sekolah berarti biasanya. Iya. Ntar aja lah, mereka juga nggak tahu kan. Pikirin ntar aja gitu. Aku nggak tahu sekolah karena besok ujian atau enggak. Lagi-lagi aku nggak tahu, aku nggak tahu. Apa yang kau tahu Kamu tahu soal apa di Jember tentang ini? Jember? Katanya kamu putra daerah. Ngomong-ngomong Jember ya, Ah. si Bang ini membranding ya Jember tuh sedesa mungkin ya. Nggak pernah aku membranding itu pikiran Pas kalian nyampe sendiri. gue kaget anjing ini bener kota maju, Cok. Kota kok oke, Maju. nyaman di sini. Ini bahas topik yang pertama ini lagi yang kayak mau bahas kota Jember. Ayo lanjut dah. Iya, Tadi bagus. awal kita mau bahas tentang Iya. Jember nih. Kenapa jadi karir ya? Iya, kenapa jadi karir ya? Segala lah ngomongin bisnis. Oh jujur gue yang bridging tadi kalau Iya. misalkan bisnis. Iya. Lu tertarik kan sama obrolannya kan? Iya, gampang terbawa permainan lawan lu pada ya. Baik lagi, aku nggak pernah membranding Jember jelek ya. Aku nggak pernah membranding Jember desa. Kalian sendiri Kagak, membranding kagak. itu. Lu tuh selalu ngomong ngapain kalian ke Jember? Emang Iya, ada memang apa? ngapain? Kayak sekarang bingung kan mau ngapain di Jember. Seru alun-alun. Ini Oh, oke, iya. alun-alun bagus. Ya aku nggak tahu Udah tertata. kalian oke. Karena yang ada di pikiranku kalian sudah Karena terbiasa selalu dengan aku, hingar-bingar aku. gitu. Gini loh, menurut gua hidup itu pemaknaan. Asik. Aduh berat banget nih. Iya. Ya, kota beli. Apa Jalan- nih patahanin gong? Iya, pasti. Patahannya gong. Eh, Jalan kocak hanyalah nih. jalan. Jalan hanyalah Jalan jalan. aja. Sampai lu memberi makna. Ini maksudnya kan lu kan di sini kan kota lama lu nih. Oke. Harusnya nih kayak ini tempatku dulu. Itu kan memoris-memoris Iya. kayak oh, ini nih tempatnya Mas P. Jadi kita bisa lihat gitu TP-TP Oh. kecil tuh di mana. Masalahnya lu Iya. gak pernah tuh kayak Contoh nih yang bagus menurut gue, pertama kali lu ajak ke rumah, lu tunjukin terus, ini dulu gue ngonten di sini. Itu oke. iya. Kayak tadi di Papuma nih, kalau kita nggak mancing, kayak tadi gue nggak mancing, lu nggak mungkin cerita dulu gue borosnya di sini. Itu maksudnya kan memoris itu yang bikin lu attach. Gue Iya. kalau gue bawa kacang kareng paling ke tempat lele. Ntar kalau aku ngomong kayak gitu dibilang MPD, dibilang Ah, pik. enggak. Kaget tuh orang kan mau Enggak, tahu kisah lu justru. Enggak, NPD itu udah absolut di lo. Ya, Jadi udah ada. nggak perlu ketakutan itu lagi. Maksudnya Aku tidak merasa MPD. di momen kita ngomong dan 3 orang merhatiin kayak Verstappen. sini aja kan ini udah nih. Terkaja. Mobil bener. Mobil aja. Dan ini motor yang ngebut. Di momen apa? Di momen kita nih bikin video kayak gini di alun-alun buat kita post di YouTube itu udah pick me banget, Pepe. Iya. Iya, itu pick me. Apa ya? Oke. Gue berharap kan lu kayak
tau lah jalan Jember tuh hafal. Lu gue tanya ini, lu hafal apa Jember? Enggak sih. Setiap kali keluar hotel, ini kiriin apa kanan ya? Kan lu yang 34 tahun tinggal di Bisa sini. nih kita mau ke dimsum coy. Kenapa aku kalun-kalun lagi coy? Apa sih? Dia selalu nanya, Jod ini kemana? Gue mana tahu? Iya. Mana Lu ngerti? ini putra daerah apa putra Abdullah? Kok Putra Abdullah? Jujur aku ada masalah di ingatan. Dan biasanya kalau di Jember, aku keluar masih sama kereta. Oke, lu ada masalah diingatan ya. Ah, Ini udah close statement di internet lo ya. ah. Jadi please jangan debatin kita kalau kita inget nih. Ya, Iya, lu selalu iya, gitu. Tapi ini bisa kau jadikan bahan seakan-akan aku lupa, tapi memang nggak pernah terjadi. Ngentot Ini. nih orang ini ngentot Iya. banget gua. Ini. Itulah NPD Maksudnya lo udah justru. pelupa tuh jangan Ini konyol. ini Iya. contoh NPD lu nih. Iya. Ini seakan-akan lu mengira tuh kita tuh pengen ngerjain lu terus gitu. Kayak pengen bohongin lu. Memang enak bohongin lu. Aku ada keresahan itu. Nih gua pengen ini deh. Yang udah panjang gua pengen nutup satu hal deh. Ya. Ah, Gua ini quotes dari Prakoso ya. Dari Prakoso. Oke. Ayah tuh kenapa nggak mikir dulu sih? mikir. Kan itu Anak lu aja bisa bilang ke lu, ayah kenapa nggak dipikir dia dulu emang sih?" nyebelin aja nih. Konteksnya waktu itu kita Itu darah kau tahu daging nggak? Anak Konteks- sumbu itu. Konteksnya tahu nggak kenapa Tere ngomong gitu? Sweet kan? Sweet. Iya. Itu sweet pertama, bener-bener pertama. Mau mikirnya gimana? Full hoki-hokian aja. Kayak tadi pikir dulu. Iya, apa yang mau dipikir? Itu bener-bener pure hoki kan. Pada saat tadi kau apa sih buaya itu? Kan suka ke satu apa kedua apa baru bisa mikir. Pertama kan hoki. Enggak, biasa dia batu menang. Iya. Biasanya dia batu menang. lawan gunting. Iya. Enggak. Tadi kalau misalnya waktu itu Tere yang main, kita yang kalah. Iya. Hamilton. Oh iya. Hati. Tapi Tere lu tahu lu 8 tahun. Artinya dia lebih mengenal lu daripada Iya. kita lah. Menurut gua Tere itu kryptonite loh. Iya. Tapi nggak mau mikir nih. Bisa pikir pakai otak deh, ini udah jam berapa. Ya udah, kalau ini bangsat. Coba quotes Jadi jam, Jing. quotes Setengah terakhir lu. Udah. Masing-masing nih, masing-masing. Masing-masing. Dari lu dulu. Dari gua. Lu dulu deh. Kata-kata bijak deh. Kata-kata Atau bijak. pesan-pesan yang pengen lu sampaikan ke pemirsa Aku di paling rumah. paling suka sih kalau ngomong ini ya, tapi ini selalu keulang-ulang. Ah. Jadi mungkin kalian pernah dengar aku selalu bilang jangan terlalu ngejar hasilnya, tapi nikmati prosesnya. Itu keluar dari mulut lu ya. Lu selalu uang. Uang itu untuk modalnya, bukan untuk hasilnya. Ya udahlah, itu kan pesan dia. Iya, iya. Capek Lu? debat sama dia. Enggak, gue cuma sadar satu, ini kita makin mundur loh. Kita makin lama tuh kita nyampe di alun-alun ke diri dah. Kenapa aku mundur dah? Kenapa aku sampai sini dah? Sampai alun-alun ke diri ya. Mending kita closing dah. Kau apa bijaknya? Aduh, kata bijak apa kata Pesan-pesan ya buat penonton Bapak Kemennya. Kalau nggak kata-kata bijak dari gua dulu deh. Orang-orang yang punya kesulitan tidur adalah orang-orang yang nggak bangga dengan apa yang dia jalani sepanjang hari. Jadi kenapa gua sering tidur? Karena gua bangga apa yang telah gua jalani. Anjing. Lah, karena gua ada kerja gua tidur. Kemarin kau nggak bisa tidur sampai jam Lu karena gua belum bangga, karena kurang kontennya. katanya bangga tadi. Sebenarnya kau bangga apa nggak bangga sih? Buat penonton semua, semoga tetap bisa enjoy sama kita. Apapun itu, gue tuh nggak mau berdebat sama kalian. Gue tuh pengen, kalau gue sih pengen nge-present, kita tuh pengen nge-present kalau dari gue pribadi, Sad Brother ini sebuah hiburan buat kalian, yang dimana bisa stay relate. Semoga dengan hadirnya Sad Brother bisa membantu sedikit kalian tetap sane di dunia yang insane ini. Anjing. Ini udah pasti di ending yang paling bagus nih ini. Kok pasti. Sampai dipetikin orang deh. Pasti di. Ini lanjut baru ngomong nih. Ini pesan-pesan buat kalian sama, maksud gue nikmati kegenuinan yang sudah kita berikan, jangan berekspektasi lebih karena biasanya yang lu punya ekspektasi, lu udah menaruh ekspektasi lebih ke seseorang, lu ngefans sama seseorang ketika orang tersebut salah, nggak sesuai sama ekspektasi lu, yang lu lakukan justru adalah membenci dia dan mungkin akan merusak karir. Berapa banyak artis yang hidupnya rusak sama fansnya sendiri gitu. John, kita maunya kalian jadi teman kita, Sad Brother punya teman-teman yang nonton, karena fans are demanding, friends are understanding. Anjir. Jangan like, comment, share, dan subscribe. Ya, kita ketemu di episode berikutnya. Udah 2 kali. Pengen Ih, ngetop ngetop dong. dong. Ngetop nih. Ya Allah. Ampun.